herbalis itu malah semakin dahsyat, yang membuat tak terhitung banyaknya orang yang datang untuk itu. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah Xiao Yan. Atau, itu karena Luo Lao. Sebelum Januari, Luo Laoke maju secara pribadi untuk membantu Xiao Yan dan secara paksa menunda proses pertemuan herbalis. Prestasi ini bisa disebut yang pertama dalam sejarah kota kuno yang liar. Karena Kaisar Bintang 3,5 meninggalkan hukum dan peraturan daratan Danta dan secara paksa menunda penyelenggaraan konferensi herbalis. Saya berani bertanya, di kota kuno yang liar ini, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali Luo Lao, yang terkenal dan dihormati oleh semua orang. Namun, yang paling penting adalah bahwa orang yang membuat Luo Lao melakukan tindakan seperti itu hanyalah Kaisar Bintang 3,5. Dan itulah sebabnya, ditambah dengan Xiao Yan di kota hari ini, Xiao Yan saat ini telah menjadi fokus perhatian. Sekarang, semua orang yang datang untuk menonton pertemuan penyulingan obat tidak hanya ingin melihat keterampilan penyulingan obat dari penyuling obat, tetapi juga ingin melihat penyihir tiada taraf yang mengejutkan seluruh kota, burung hantu batu. Meskipun seluruh kota kosong dibungkus oleh kerumunan seperti versi sepak bola yang diperbesar, ruang di dalam sepak bola masih tampak kosong dan menyisakan ruang. Ini adalah tempat kompetisi Kongres Guru Pemurnian Obat dan platform duel untuk dua tokoh kunci dalam Kongres Guru Pemurnian Obat. Meskipun ruang interiornya cukup luas dan ada ruang untuk itu, suasananya dikelilingi oleh banyak orang. Namun sepertinya masih sedikit berat dan tertekan, yang membuat Xiao Yan dan Mo Zai tanpa sadar memunculkan tekanan yang tak bisa dijelaskan di dalam hati mereka. Dalam kehampaan, Guli berdiri di tengah seluruh alun-alun, matanya perlahan menyapu penonton yang berisik, dan sudut mulutnya juga sedikit bangga dengan luasnya pertemuan Guru Pemurnian Obat. Dia telah menjalankan asosiasi pemurnian obat sepanjang hidupnya dan mengadakan serta memimpin banyak konferensi. Tapi ini benar-benar pertama kalinya dia merasa seperti awan gelap menghalangi matahari seperti hari ini. Tangannya perlahan menekan kekosongan di depannya, dan momentum samar menyebar bersamanya. Namun, keheningan yang diharapkan tidak muncul, yang membuat Guli malu. Tampaknya orang-orang ini hari ini memiliki lebih banyak keberanian daripada sebelumnya. Begitu sudut mulutnya tersenyum, hati Guli tergerak. Teror dari 8 bintang dan setengah kaisar segera menyebar. Dalam sekejap, orang-orang yang hadir, kecuali beberapa orang, bahkan beberapa orang kuat semi-kaisar, menunjukkan wajah yang bermartabat saat ini. Harus dikatakan bahwa Guli, sebagai Presiden Asosiasi Pemurnian Obat, sangat kuat tanpa menyebutkan seni pemurnian obat. Benar saja, ada kotak kosong yang bising beberapa saat yang lalu. Setelah kunjungan Guli, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Guli dengan wajah yang bermartabat, dan banyak dari mereka menjadi merah di kepala mereka di bawah ancaman momentum yang mengerikan ini. Jelas bahwa mereka tidak tahan. Melihat ini, Guli menggelengkan kepalanya dan perlahan membubarkan momentum. Serius, bukan karena dia harus menggunakan kekerasan, tetapi orang-orang ini benar-benar tidak mengerti bahasa biasa. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum dan mengabaikan omong kosong Guli berikutnya. Sebaliknya, beberapa tampak malas dan menyusut di kursi di bawah tempat duduknya. Kekuatan jiwa diam-diam menyebar dan menjelajahi segala sesuatu di lapangan. Selanjutnya, saya mengumumkan bahwa putaran terakhir Kongres Master Pemurnian Obat secara resmi dimulai. Akhirnya, kalimat yang diharapkan oleh seluruh hadirin keluar dari mulut Guli. Semua orang mendidih pada saat ini, dan mulutnya menggemakan suara pernafasan yang tinggi. Suasana di lapangan benar-benar tersulut pada saat ini. Tiba-tiba, ada cahaya di kehampaan. Sosok yang mengenakan jubah penyuling obat adalah yang pertama memanjat platform batu kosong. Sosok itu berdiri. Ketika mereka melihatnya, mereka semua mendesis. Karena pria berjubah pembuat obat itu bukan orang lain. Ini Mo Zai yang ingin bersaing dengan Xiao Yan dalam pemurnian obat. Mendengar penghinaan dari kerumunan, wajah Mo Zai bergetar karena marah. Dia ingin menamparkan semut di depannya sampai mati. Tetapi saat ini, dia hanya bisa melakukannya dan mencoba yang terbaik untuk mengabaikannya. Lagi pula, hal terpenting saat ini bukanlah semut mall yang belum melihat dunia ini, tetapi ahli herbal tingkat 2, burung hantu batu, yang ingin bersaing dengan dirinya sendiri. Berdiri di platform batu, Mo Zai menatap Xiao Yan, yang masih meringkuk di kursinya, dan bersenandung dingin. Kemudian dia tidak terlalu memperhatikan. Dia mengulurkan tangannya dan menerima lampu cincin. Sebuah tripod obat hitam ungu keluar dan jatuh dengan keras di atas platform batu di depan Mo Zai. Seluruh tubuh tripod obat berwarna ungu dan hitam. Di kedua sisi tripod obat, kelelawar diukir. Sayap kelelawar dihubungkan untuk membentuk tubuh tripod. 2 mulut besar diubah menjadi 2 lubang api dan 4 cakar untuk menopang seluruh tripod obat di tanah. Telinga yang tajam dihubungkan bersama untuk membentuk penutup tripod terbuka dan tertutup 4 arah. Ketika Mo Zai menawarkan tripod obat, Guli dan yang lainnya di bangku wasit juga sedikit mengubah kulit mereka. Jelas bahwa mereka terkejut dengan tripod obat Mo Zai. Tanpa diduga, ini adalah tripod kelelawar darah. Orang ini memiliki semuanya. Bukankah tripod obat ini selalu menjadi harta presiden mereka? Sepertinya mereka telah membuat banyak modal untuk konferensi ini. Namun,
Ketika Mozai sedang hangat dibicarakan oleh publik, Xiao Yan perlahan bangkit dari kursinya dan meregangkan pinggangnya seolah baru bangun tidur. Kemudian, Xiao Yan menunjukkan senyum di sudut mulutnya, menggerakkan tubuhnya, dan langsung muncul di platform batu. Kemunculan Xiao Yan langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang ingin melihat, karena Mozai telah mengeluarkan tripod obat bermutu tinggi, level tripod obat apa yang bisa diambil Xiao Yan. Mozai memandangi tubuh Xiao Yan dan memikirkan Naluo Tianding yang pernah dia lihat sebelumnya. Kebahagiaan yang baru saja muncul di hatinya langsung menghilang. Mengapa? Xiao Yan tidak hanya memiliki api yang aneh, tetapi juga tripod obat adalah hal ilahi kedua dalam daftar Tianding yang diimpikan oleh semua dukun. Namun, dia harus mencoba yang terbaik untuk meminjam milik orang lain untuk mendukung adegan itu. Di dalam hatinya, kemarahannya telah terakumulasi ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mengambil semua Xiao Yan di telapak tangannya. Dia juga ingin menjadi fokus dunia. Dia juga ingin semua orang menyembah dia. Namun, sayangnya, ada kesenjangan besar antara kenyataan dan imajinasi. Tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa melihat Xiao Yan memimpin. Berdiri di platform batu, Xiao Yan menatap Mozai yang suram di sisi lain dengan mencibir dan berkata, "Tahukah kamu kenapa kamu berhenti di jamu kelas 2 begitu lama? Itu karena pikiranmu terlalu sempit dan hatimu terlalu kotor, dan yang terpenting bagi herbalis itu adalah jiwamu." Segera setelah suara itu jatuh, jubah lengan Xiao Yan juga melambai dengan keras, dan cincin di tangannya bersinar pada saat yang sama. Sebuah lampu merah besar merah tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Cahaya berangsur-angsur menghilang, dan tripod obat merah juga muncul di hadapan semua orang. Tripod obat berwarna merah, seolah-olah telah dibakar oleh api. Tripod dicat dengan semua jenis Warcraft kuno. Bau yang menyebar tanpa terlihat membuat orang merasa seperti berada dalam kawanan hewan, dan mereka merasakan penindasan. Ketika tripod obat muncul, sebagian besar orang di tempat kejadian tidak mengubah kulit mereka. Jelas, mereka mengenali tripod obat yang mendominasi. Ketika Mozai, Guli, dan yang lainnya melihat tripod obat, wajah mereka membeku, dan mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Secara khusus, Guli dan Mozai terkejut dengan informasi orang dalam Xiao Yan yang sangat besar. Tidak lama kemudian Guli akhirnya sadar kembali. Otot-otot di sudut matanya sedikit berkedut. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya Luo Tianding, yang menempati peringkat kedua dalam daftar Tianding, berada di tangan Xiao Yan, tetapi juga keberadaan teroris, yang berada di urutan ke-6 dalam daftar Tianding, akan muncul di tangan Xiao Yan. Ini, burung hantu batu, kamu telah mengejutkan kami terlalu banyak. Tripod binatang, haha, dikombinasikan dengan api yang berbeda dan Mozai, berapa banyak poin yang bisa kamu menangkan? Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 207. Mozai memandangi tripod obat merah di depan Xiao Yan dari kejauhan. Hatinya dipenuhi amarah. Ditambah dengan kata-kata Xiao Yan barusan, telapak tangannya yang tersembunyi di balik jubah lengan bajunya bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bergegas dan mencabik-cabik Xiao Yan. Segala sesuatu di depannya membuatnya merasa bahwa dunia ini terlalu tidak adil. Mengapa? Ketika Xiao Yan memiliki segalanya, dia harus sujud dan memohon. Kenapa dia harus ditekan oleh bocah bau ini entah dari mana? Hatinya terbakar amarah. Ketika Mozai melihat tripod obat di depannya, itu seperti melihat tumpukan sampah. Memang, dibandingkan dengan tripod binatang di depan Xiao Yan, tripod kelelawar darah di depan Mozai benar-benar seperti tumpukan besi tua. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, Mozai mencoba menenangkan dirinya. Kemudian dia menutup matanya sedikit dan duduk perlahan. Bagaimanapun, pemurnian pil membutuhkan waktu pemurnian dan integrasi yang lama. Dalam proses ini, tidak ada gangguan yang diperbolehkan. Jika tidak, begitu suasana hati tidak stabil, kelalaian mengontrol detail dalam proses kemungkinan akan menyebabkan kegagalan pil. Dan sekarang pil kekaisaran yang ingin disempurnakan oleh Xiao Yan dan Mozai lebih dari itu. Meskipun Mozai telah memasuki ranah penyulingan obat kelas 2, dan kekuatan jiwanya telah berada di ranah kaisar selama bertahun-tahun, Rao begitu. Dengan kemampuannya saat ini, pemahamannya tentang keberhasilan pemurnian pil kekaisaran masih tidak lebih dari 50%. Karena itu, kita bisa membayangkan betapa sulitnya memperbaiki pil kekaisaran. Dibandingkan dengan pil Jiupin, pil kaisar memiliki permintaan yang lebih mengerikan untuk energi surga dan bumi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan beban yang sangat buruk bagi orang-orang yang memurnikan pil. Saat memurnikan eliksir kekaisaran, hal pertama yang harus dihadapi seorang herbalis adalah bahan obat saat memurnikan eliksir. Dibandingkan dengan jamu biasa, sulit membayangkan konsumsi penyulingan dalam proses pemurnian jamu. Proses ini tidak hanya menguji kekuatan jiwa para herbalis, tetapi juga menguji kekuatan budidaya dari herbalis itu sendiri. Lagi pula, bahan obat yang digunakan untuk memurnikan ramuan kekaisaran bukanlah hal biasa. Secara alami, proses pemurnian jauh lebih lama. Tanpa dasar kultivasi tertentu, bahkan jika kekuatan jiwa dapat mengikuti, juga tidak mungkin untuk memperbaiki ramuan kekaisaran. Untuk dukun tingkat tinggi,
pil pemurnian tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang mengerikan dari orang-orang biasa, tetapi juga persyaratan untuk kekuatan. Setelah waktu yang lama, Mo Zai perlahan membuka matanya lagi. Cahaya di sepasang mata mendung bersinar, dan semangat juang kerusuhan di tubuhnya ditekan lagi. Matanya menyapu Xiao Yan dengan acuh tak acuh, yang juga duduk di platform batu yang berlawanan. Mata Mo Zai menyipit perlahan menjadi garis tipis, dan kemudian lengan bajunya yang besar melambai. Api tinta seperti kabut hitam melonjak keluar dan berubah menjadi kabut hitam besar, menempel di sekitar tubuh Mo Zai. Api ular Black Tank, seperti namanya, adalah api yang dihasilkan dalam tubuh ular tank hitam dewasa. Nyala api ini memiliki sedikit daya mematikan, tetapi sangat tebal. Setelah dilepaskan, itu akan menutupi pandangan orang seperti kabut hitam dan eksplorasi blok. Setelah diselimuti, itu akan melepaskan suhu tinggi yang mengerikan di bawah kendali ular tank hitam. Dengan penyembunyian ular tank hitam itu sendiri, banyak orang telah menderita banyak kerugian. Saat ini, dengan munculnya api ular hitam, lapangan segera diselimuti kabut hitam tebal, di mana sosok Mo Zai tersembunyi dan sulit untuk dijelajahi. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Nyala api tidak masalah, tapi itu membuat Xiao Yan merasa dia melakukannya dengan sengaja. Namun, setelah beberapa napas, kabut hitam tebal berkumpul dengan cepat, mengembun dengan cepat di kehampaan, berubah menjadi ular tank yang gelap, dan kemudian memasuki tripod obat dari lubang api di atas tripod kelelawar darah di bawah kendali Mo Zai. Xiao Yan sedikit mengernyit dan melirik ke arah Mo Zai, tapi dia melihat bahwa saat ini, mulut Mo Zai memasang senyum jahat. Dalam sepasang mata tua yang mendung, semuanya kejam. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya yang berkerut. Dia juga sangat aneh di hatinya, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia harus menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengangkat matanya dan menatap Guli, yang telah menunggu dengan tenang di bangku wasit, dan saling memandang. Xiao Yan perlahan mengangkat lengannya dan mengarahkan telapak tangannya ke kekosongan di atas kepalanya. Kilatan api di matanya melonjak dalam sekejap, dan tiba-tiba memberikan minuman keras di mulutnya, berkata, "Api, minuman keras, seperti guntur, membuat keheningan singkat di kehampaan yang bising." Ketika orang-orang melihat ke depan di depan umum, mereka melihat bahwa Xiao Yan menunjuk ke arah yang benar di telapak tangannya. Dalam kehampaan, ada raungan dan menyemburkan api yang indah ke seluruh langit. Suhu tinggi yang mengerikan membuat pipi orang yang tak terhitung jumlahnya memerah pada saat ini. Ketika api aneh muncul, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan api aneh di seluruh langit berputar seiring waktu. Beberapa perubahan diringkas menjadi naga api Lingtian yang cantik, yang menarik banyak orang di tempat kejadian untuk membuat gema yang mengejutkan pada saat ini. Naga api mengembun dan melihat ular tank yang terus berputar di tripod obat Mo Zai yang berlawanan. Kedua api itu berlawanan, dan api yang berbeda adalah api surgawi dan bumi. Bagaimana api seperti itu bisa terus membesar di depannya? Segera, naga api mengeluarkan raungan gemuruh dari mulutnya, dan kemudian dia terkejut. Bau mengerikan dari api yang berbeda tersapu dalam sekejap, membuat wajah banyak orang berubah dalam sekejap. Api yang berbeda adalah api yang berbeda. Meskipun Xiao Yan telah menerimanya, ia masih memiliki hegemoninya. Api yang berbeda keluar dan 10.000 api membunuh. Meskipun tidak perlu mati, ia tidak dapat mentolerir nyala api lain-lain di depannya untuk terus menyala dan naik. Benar saja, pada saat pelepasan napas ini, api ular hitam di tripod obat Mo Zai bergetar hebat dan tak terkendali, dan api yang awalnya menyala juga padam dengan cepat. Melihat ini, wajah Mo Zai tiba-tiba menjadi jelek. Dia marah lagi, dan semangat juangnya meledak. Dia bersikeras dengan seluruh kekuatannya untuk membuat nyala api di tripod naik lagi. Tapi bagaimana api aneh bisa senang melihat ini? Ketika tubuh naga besar itu berbalik, ekor naga yang kuat itu berayun keras di atas kekosongan. Itu secara langsung menggunakan keterampilan unik keluarga naga di kehampaan. Naga ilahi mengayunkan ekornya. Sebuah ekor terlempar keluar, dan ekor naga yang kuat tidak meledak pada tripod obat. Sebaliknya, itu seperti kipas yang kentut, yang menekan bau yang lebih dominan dari api yang berbeda langsung ke api. Benar saja, di bawah keterampilan sihir naga api yang aneh, biarkan Mo Zai marah di dalam hatinya dan bagaimana semangat juang internalnya keluar dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, api ular terbang hitam di tripod di depannya tiba-tiba mati ketika bau api aneh yang mengerikan datang. Saat ini, Mo Zai hanya menatap Xiao Yan dengan marah, tetapi tidak ada cara lain. Sampai setelah menyelesaikan ini, naga api aneh dengan cepat mengecilkan tubuhnya seperti anak baik yang telah menyelesaikan tugas, memutar tubuhnya dan terbang ke Xiao Yan, berbalik dan menari dengan gembira di telapak tangannya. Xiao Yan juga tersenyum lembut pada pria kecil yang cantik di telapak tangannya, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Ketika dia melemparkan telapak tangannya sesuka hati, dia melemparkannya ke tripod monster di depannya, membuat persiapan pemanasan sebelum memurnikan pil. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 208. Di alun-alun kosong dengan kepala bergejolak, suasana bising dari momen sebelumnya menjadi sunyi lagi, dan tubuh Guli berdiri di kehampaan lagi. Sambil tersenyum, dia perlahan menyapukan matanya ke seluruh penonton, dan kemudian di mata semua penonton,
telapak tangan di bawah jubah lengan Guli perlahan menyembul, cahaya di telapak tangan berkedip, dan sebuah gulungan muncul. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka sedikit mengernyit, sementara Guli tersenyum tipis, mengulurkan tangannya, mengangkat gulungan di tangannya, dan perlahan membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Gulungan ini adalah volume pil kekaisaran, karena kontestan telah dikurangi dari 3 menjadi 2. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil pil dan pil yang disempurnakan oleh dukun sebagai hadiah untuk juara kongres dukun ini. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang di lapangan menjadi ribut. Meskipun mereka bukan penyuling obat, mereka juga tahu nilai resep pindan kaisar. Daya tarik yang dibawa oleh sejumlah pil kekaisaran sudah cukup untuk menggerakkan dukun kelas 2, yang setara dengan beberapa keripik yang diletakkan Guli untuk membuat Xiao Yan habis-habisan. Jelas, Xiao Yan sangat menyukai chip Guli, pin kaisar dan Fang. Sampai sekarang, yang benar-benar dia sentuh adalah Dan Fang dari perampokan kaisar dan di atas ring. Adapun yang lainnya, meskipun ada 2 jilid, belum digunakan. Sekarang Guli mengambil ini untuk menariknya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Xiao Yan menatap Guli dengan senyum di sudut mulutnya dan menemukan bahwa yang terakhir juga menatapnya. Matanya saling bersentuhan, tetapi dia saling memandang dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan mau tidak mau memarahi rubah tua di lubuk hatinya. Guli benar-benar bekerja keras untuk serikat herbalisnya. Guli tersenyum, dan ada kilatan cahaya di bagian bawah matanya. Dia juga tersenyum di lubuk hatinya. Kemudian dia melirik penonton lagi dan perlahan membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Lalu, selanjutnya, saya akan mengumumkan bahwa pertemuan Universitas Herbalis saat ini, final, akan dimulai sekarang. Begitu suara Guli jatuh, tidak ada kecelakaan, dia membawa sorakan gila yang sengit di tempat kejadian. Mata semua orang tiba-tiba bergeser pada saat ini dan jatuh pada protagonis nyata di tempat kejadian, Xiao Yan dan Mo Zai. Selanjutnya, saatnya mereka menunjukkan keahlian mereka. Xiao Yan mengangkat alisnya dan perlahan menyapukan pandangannya ke kerumunan. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur berubah menjadi rasa percaya diri, naik diam-diam dari lubuk hatinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memperbaiki obat mujarab kekaisaran, Xiao Yan mengerti bahwa jika dia ingin berhasil memperbaiki obat mujarab kekaisaran, dia tidak boleh cemas. Selain itu, ia harus menjaga dirinya dalam kondisi terbaiknya dalam segala aspek. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil kekaisaran. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan, yang berada di bawah perhatian publik saat ini, tidak hanya tidak memulai semua jenis persiapan sebelum memurnikan pil, tetapi juga duduk di tanah. Mata gelap Gujing tertutup perlahan, tangannya mengeluarkan simpul segel budidaya, dan keterampilan formula pembakaran internal mulai bergerak dengan pikiran Xiao Yan. Setelah hanya beberapa napas, Xiao Yan telah benar-benar memasuki kondisi kultivasi. Dia terpana oleh orang-orang yang menonton di luar. Saat ini, pertemuan master pemurnian obat telah resmi dimulai. Burung hantu batu tidak hanya tidak memulai alkimia, tetapi juga duduk di tanah dan mulai mengolah ki. Apakah karena dia tidak terlalu percaya diri, jadi apakah Anda berniat untuk menghabiskan waktu? Tentu saja, orang-orang yang hadir tidak bodoh. Banyak orang tahu bahwa Xiao Yan hanyalah seorang herbalis kelas 2 yang masuk Januari lalu. Saat ini, dia hanya ingin berada dalam kondisi terbaiknya. Ketika Mo Zai melihat ini, mulutnya menunjukkan seringai jijik. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia sudah menyempurnakan ramuan kekaisaran. Menurutnya, praktik-praktik tersebut pada dasarnya berlebihan. Pada saat itu, jika Anda tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi dan semangat juang Anda, itu tidak akan berguna. Melihat bahwa Xiao Yan masih berkonsentrasi pada kultivasi, Mo Zai tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwanya menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang kering menamparkan tripod obat di depannya. Kemudian, penutup tripod obat dibuka, dan kemudian semua bahan obat berwarna cerah dimasukkan ke dalam tripod obat di depannya. Pil yang ingin disempurnakan Mo Zai disebut sumitan. Itu digunakan untuk sangat meningkatkan kekuatan orang kuat semi-kaisar dalam periode waktu tertentu. Di antara pil kekaisaran, itu juga bisa dianggap sebagai jenis dengan kesulitan besar, tapi itu sedikit lebih rendah daripada pil perampokan kekaisaran Xiao Yan, yang membuat Mo Zai merasa beruntung karenanya. Bahkan jika dia tidak memiliki detail yang sama dengan Xiao Yan, tripod api dan binatang yang berbeda, dia setidaknya memiliki pil kekaisaran yang disempurnakan dan tahu kesulitan memperbaiki pil kekaisaran. Bagaimanapun, dia lebih percaya diri untuk memurnikan kesuksesan daripada Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya keuntungannya atas Xiao Yan sekarang. Ketika bahan obat memasuki tripod, Mo Zai segera menunjukkan senyum arogan di sudut mulutnya, dan hatinya bergerak. Nyala api di tripod melonjak dalam sekejap. Dia membagi bahan obat menjadi kelompok dan mulai memperbaikinya bersama. Ketika Mo Zai di sini mencoba memurnikan herbal di tripod obat, orang-orang memandang Xiao Yan lagi, tapi tetap saja seperti itu. Duduk bersila di atas platform batu, matanya sedikit tertutup dan wajahnya tanpa ekspresi. Helai energi surga dan bumi secara bertahap mengalir ke tubuh Xiao Yan sepanjang napasnya di antara hidungnya. Setelah beberapa pemurnian,
mereka bergabung ke dalam siklon. Pada saat ini, bahkan guli dan fosfor merah di bangku wasit tidak dapat melihatnya lagi. Apakah sulit? Apakah burung hantu batu benar-benar terus seperti ini? Mozai telah mulai memperbaiki bahan obat. Dibandingkan dengan raut wajah mereka, di suatu tempat di tempat kejadian, Suan Lao dan seorang pria muda dengan kipas batu giok di tangannya tampak sangat tenang. Meskipun Luo Lao juga khawatir, dia meletakkan hatinya setelah melihat senyum di sudut mulut pemuda itu. Dibandingkan dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, pemuda di sampingnya tahu lebih banyak. Burung hantu batu di depannya tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Hehe, tunggu dan lihat. Ketika dia memulihkan seluruh tubuhnya ke puncak, saatnya dia memulai alkimia. Suara pria itu jatuh begitu saja. Xiao Yan, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya dan menatap tripod obat di depannya tanpa emosi. Melambaikan kedua telapak tangan bersama-sama, semangat juang melonjak, dan kekuatan jiwa menyapu seperti tsunami. Api dingin roh tulang yang lebih ganas juga menyebar dengan cepat pada saat ini. Tiba-tiba, telapak tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba ditarik, dan kemudian dia menamparnya di lubang api dari tripod binatang di depannya. Pikirannya bergerak, api yang berbeda dikumpulkan bersama dengan kecepatan tinggi, dan napasnya semakin keras. Meletus. Dengan minuman rendah, api yang berbeda di tripod meledak, dan api berbeda yang mengerikan dengan suhu tinggi tiba-tiba menyapu tripod obat di depan Xiao Yan, yang mengejutkan seluruh tripod obat. Sekarang, Xiao Yan melihat kesempatan itu dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Semua tumbuhan di sekitarnya yang telah dibekukan oleh api dingin roh tulang dilemparkan ke tripod obat di depannya. Di bangku wasit, Guli dan para juri dikejutkan dengan metode Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga berdoa agar mereka bisa melihat pertarungan nyata antara naga dan harimau. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 209. Di bangku wasit, Guli melihat Xiao Yan membekukan semua tumbuhan di satu tangan, tetapi meledakkan api aneh di tripod di sisi lain. Alisnya berkerut, tetapi dia tidak menunggunya untuk berpikir lebih jauh. Pada saat berikutnya, Xiao Yan melemparkan semua herbal ke dalam tripod. Sampai saat ini, Guli bereaksi cepat. Tidak heran Xiao Yan akan menggunakan langkah yang luar biasa. Jadi begitu. Saat ini, Xiao Yan telah sepenuhnya pulih dari kondisi puncaknya, sementara Mo Xiai yang berlawanan telah memulai putaran pertama pemurnian bahan obat. Pada saat ini, kecepatan pemurnian Xiao Yan jauh lebih lambat dari itu. Untuk mengejar kecepatan Mo Zai, Xiao Yan pertama-tama membekukan bahan obat dengan karakteristik api dingin roh tulang, dan kemudian meledakkan api yang berbeda di tripod obat, menghasilkan suhu tinggi yang lebih mengerikan. Menggunakan perbedaan suhu yang ekstrim selama periode ini, Xiao Yan dapat melemahkan atribut bahan obat tersebut dalam waktu singkat, membuatnya lebih mudah untuk memperbaikinya. Meskipun cara ini terkesan sederhana, namun perlu kerjasama yang kuat antara keduanya. Suhu yang sangat panas dan dingin hanya ada dalam waktu singkat. Jika Anda tidak dapat memahami waktu itu, saya khawatir bahan obat ini akan benar-benar rusak. Untuk melakukan ini, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa super dan kemampuan mengendalikan, tetapi juga membutuhkan keberanian yang cukup. Lagi pula, hanya ada 3 bahan obat di tangan Xiao Yan. Yang paling penting adalah dia tidak pernah memurnikan pil kekaisaran. Perilaku berani eksperimental semacam ini tak tertahankan bagi orang biasa. Selain itu, seperti metode ini, di antara semua dukun, saya khawatir hanya Xiao Yan yang bisa melakukannya. Api dingin semangat tulang bukanlah sesuatu yang dimiliki semua herbalis. Adapun atribut es, tidak pernah ada kasus khusus seperti itu di antara dukun. Adapun jenis bantuan asing, tidak ada. Koordinasi kedua suhu harus sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat sepenuhnya diimbangi. Jika tidak, begitu ada penyimpangan, bahan obat akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, cara ini hanya dapat digunakan oleh satu orang, dan kombinasi keduanya takut bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya di seluruh benua. Melihat bahan obat yang disempurnakan dengan cepat di tripod di depan Xiao Yan, Guli dan yang lainnya terkejut dengan cara Xiao Yan. Pemuda di hadapannya sepertinya selalu mendobrak rutinitas yang mereka kenal. Menurut mereka, semua hal yang mustahil tampaknya memiliki sedikit ruang untuk berbalik. Bagi Xiao Yan, sepertinya tidak ada yang benar-benar mustahil. Ketika Mo Zai melihat cara Xiao Yan, hatinya terkejut. Kemampuan Xiao Yan benar-benar mengerikan. Jika dia tidak bisa menekannya dengan cepat, dia takut Xiao Yan akan menyusulnya. Tetapi bahkan dalam situasi ini, Mo Zai juga tahu bahwa dia tidak boleh cemas saat ini. Bagaimanapun, menyempurnakan bahan obat hanyalah langkah pertama dalam alkimia. Apakah mereka dapat diintegrasikan ke dalam pil adalah kunci sebenarnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam pemurnian 2 orang yang masih lambat, waktu telah berlalu sehari, tetapi rao begitu. Bahan obat di tripod 2 orang masih hanya kulit yang terbuka, bukan retakan daging. Dalam hal ini, Mo Zai cukup percaya diri. Dia perlahan menyempurnakan bahan obat di tripod obat dengan wajah santai dan nyaman, dan tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Xiao Yan di sisi lain juga mengenakan postur acuh tak acuh. Dia masih menatap bahan obat di tripod, perlahan menunggu saat mereka melepaskan kegigihan mereka. Suatu hari, 2 hari. Waktu berangsur-angsur berlalu,
Sampai saat tertentu, di tripod obat Xiaoyan, cabang rotan tua yang menguning, di bawah pemurnian api yang berbeda, telah lama menjadi seperti kulit keras seperti batu keras, dan akhirnya secara bertahap retak-retak kecil. Meskipun perubahan ini sedikit tidak terdeteksi, di bawah pengamatan dekat Xiaoyan masih melihatnya di matanya. Tiba-tiba, Xiaoyan tahu bahwa saat kritis untuk menyempurnakan bahan obat akan datang. Melihat Mozai, meskipun dia masih acuh tak acuh saat ini, kita dapat melihat dari alis yang sedikit berkerut bahwa hatinya tidak setenang permukaan dan tidak mampu menahan ombak. Xiaoyan tersenyum dan tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya mengendalikan api yang berbeda di tripod dan dengan hati-hati melakukan pemurnian berikutnya. Di bawah pembakaran api yang berbeda, retakan kecil naga seperti cabang rotan berangsur-angsur meluas tanpa diamati dengan mata telanjang. Terlihat samar-samar bahwa ada tetesan cian yang mengalir terus-menerus. Itu adalah tujuan akhir dari pemurnian cabang anggur ini oleh Xiaoyan. Semua obat dari cabang pohon anggur ini juga ada dalam tetesan hijau itu. Cabang-cabang rotan yang menguning secara bertahap tampaknya hidup di bawah api dari api yang berbeda, perlahan-lahan memutar tubuh mereka, dan kulit yang layu dan kuning secara bertahap berubah menjadi bubuk kecil di bawah api, dan kemudian tersebar di tripod. Adapun tetesan hijau di dahan rotan juga mengalir perlahan. Mereka sepertinya ingin menetes, tetapi mereka selalu menempel di permukaan cabang rotan, menunggu pemurnian lebih lanjut dari api yang berbeda. Xiaoyan melihat ini, tapi hatinya sangat tenang dan alami. Dia tahu bahwa semakin dia mencapai momen ini, semakin dia tidak bisa cemas dan bekerja perlahan. Kalimat ini paling tepat untuk saat ini. Saat menyempurnakan cabang rotan di sini, beberapa bahan obat lain di tripod akhirnya dikalahkan pada saat ini. Bahan obat hijau dan baru asli secara bertahap menjadi kuning di bawah pemurnian dan pemurnian api yang berbeda. Kemudian, esensi dari semua jenis ramuan obat secara bertahap terungkap. Pada saat ini, Mozai juga memperhatikan perubahan pada tripod obat Xiaoyan. Segera, wajahnya tidak berubah sedikit. Dalam situasi saat ini, kecepatan ritme apapun dalam proses pemurnian obat akan mempengaruhi defleksi pointer saat memenangkan kemenangan terakhir. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan kesempatan baik. Tetapi melihat bahwa Xiaoyan telah mulai memperbaiki bahan obat, tetapi dia masih menunggu di sini. Sementara dia cemas, Mozai tidak bisa tidak mengagumi manfaat api yang berbeda dari Xiaoyan. Teror api yang berbeda membuat Xiaoyan lebih cepat saat menyempurnakan bahan obat bermutu tinggi tersebut. Api yang berbeda benar-benar hal yang patut ditiru. Di bangku wasit saat ini, Guli melihat situasi di lapangan dan tidak bisa menahan senyum. Persaingan antara apoteker tingkat tinggi ini, tidak peduli apa yang lebih unggul, akan mengubah hasil akhir. Situasi saat ini secara alami adalah hasil yang paling ingin dilihat Guli. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan perlahan-lahan memperbaiki, tetapi situasinya tiba-tiba berubah di tripod obat di sini, yang membuat seluruh penonton melihatnya. Mozai, yang sedang menyempurnakan bahan obat, berdiri langsung dan memukul bagian bawah tripod obat di depannya dengan satu telapak tangan. Kemudian dia berusaha keras untuk mengangkat tripod obat. Ini juga menarik perhatian semua penonton. Burung hantu batu, kamu punya Zhang Liangjimu dan aku punya tangga dindingku. Orang tua api anehmu tidak memilikinya, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya. Dengan minuman yang tajam, Mozai tiba-tiba menggoyangkan telapak tangannya memegang tripod obat, yang membuat tripod obat berhenti di udara. Kemudian, pada saat tripod obat akan jatuh, Mozai tiba-tiba berputar di tempatnya, dan kemudian menendang bagian bawah tripod obat dengan keras. Bang! Hanya dentuman tumpul yang terdengar. Tripod obat di depan Mozai tiba-tiba terbang ke kehampaan. Kemudian dia melemparkan tangannya yang besar dengan keras, dan cambuk api terbentuk dalam sekejap dan meledak ke arah tripod obat. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 210. Di alun-alun kosong, di bawah perhatian publik, Mozai melambaikan tangannya yang besar, dan cambuk api gelap tiba-tiba terbentuk. Ketika pikirannya bergerak, dia menghancurkan tripod obat pada kekosongan. Tetapi pada saat berikutnya, raungan imajiner tidak datang. Api gelap benar-benar menutupi tripod obat pada saat bertemu dengan tripod obat. Lapisan dalam dan luar disempurnakan bersama. Di platform batu, Xiaoyan menatap tangan Mozai dan sedikit mengernyit. Dari saat Mozai menembak barusan, dia dengan jelas menyadari bahwa kekuatan jiwa Mozai tiba-tiba meningkat pesat pada saat itu, dan karena itu, Mozai memiliki keberanian untuk membuat langkah yang begitu berani. Meskipun kekuatan itu juga menghilang dengan pengerahan tenaga Mozai, Xiaoyan merasa semakin salah. Apakah sulit orang ini menyembunyikan kekuatannya? Tapi menilai dari kekuatan jiwanya yang lewat dengan cepat, itu seharusnya tidak seperti kekuatan persembunyian, tapi seperti kekuatan sementara. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lebih dalam. Apakah ada metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa dalam waktu singkat? Namun, dibandingkan dengan keraguan Xiaoyan, Guli dan fosfor merah menatap Mozai di lapangan di bawah dengan wajah muram di bangku wasit saat ini. Mereka benar-benar ingin membunuhnya segera. Pil jiwa darah. Binatang ini. Pada saat ini, bahkan lelaki tua misterius yang bersembunyi di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri. Jelas,
Dia membenci perilaku Mo Zai. Pria muda di satu sisi mencibir dan menekan dengan kipas giok di tangannya. Dia ingin bangun dan segera memulai. Sebuah suara samar keluar lagi. Jangan cemas. Ketika Anda melihat ini berarti, seharusnya ada seseorang yang lebih cemas dari kita. Orang tua bodoh ini, tentu saja seseorang akan menghadapinya. Mendengar ini, Xuan Lao mendengus, marah dan duduk lagi. Mata Shen Leng terlalu malas untuk melihat Mo Zai lagi, tetapi beralih ke Xiao Yan. Saat ini, Guli dan Li sama seperti yang dikatakan para pemuda. Xuan Lao cemas, dan hati mereka dipenuhi amarah. Saat ini, cara yang digunakan oleh Mo Zi sangat dilarang oleh Danta. Dengan bantuan kekuatan pil, Anda dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa Anda dalam waktu singkat. Meskipun ini mungkin dapat mengubah keadaan pada saat kritis pemurnian pil, metode pemurnian pil ditinggalkan oleh semua apoteker. Artinya, untuk menghidupkan dan mengatakan bahwa memurnikan jiwa orang seperti Xiao Yan dapat dianggap sebagai penghapusan langsung. Metode ini hampir tidak dapat diterima, tetapi jika itu seperti Mo Zai, itu adalah cara yang lebih kejam. Untuk mengubah ramuan kehidupan, kita perlu mengambil seluruh daging dan darah manusia sebagai ramuan muda, mengambil jiwa manusia sebagai panduan obat, menghaluskan tubuh, memadatkan tubuh menjadi ramuan, dan kemudian menyegel jiwa ke dalamnya. Metode ini akan membuat jiwanya secara bertahap mati dalam proses yang sangat lambat, dan rasa sakitnya bahkan lebih tak terbayangkan. Pil ini, beberapa di antaranya mungkin tidak ditelan sampai jiwa ditempa untuk menghilang sepenuhnya. Oleh karena itu, kekejamannya benar-benar keji. Apalagi pil ini tidak hanya kejam dalam pemurnian, tetapi tidak akan baik untuk orang setelah menelannya. Sebaliknya, itu akan menanam jejak dendam orang-orang yang telah ditelan di lubuk jiwa orang. Ada banyak orang di daratan yang gila karena terlalu banyak menelan pil. Umumnya, akhir dari orang-orang seperti itu tidak akan baik. Karena alasan inilah pil untuk memurnikan makhluk hidup ini dilarang keras oleh Danta. Begitu seseorang ditemukan memurnikan, dia akan segera mengirim Danta orang kuat untuk menghapusnya secara paksa. Pil jiwa darah adalah nama untuk obat mujarab ini, yang berarti pil ini dirancang untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Nama lain disebut obat mujarab darah, yang khusus digunakan untuk meningkatkan pertempuran ki atau sumber ki. Meski ada nama yang berbeda, artinya sama-sama kejam. Pada saat ini, napas kuat pada Mo Zai juga menghilang dengan cepat, sementara Guli dan Li melihat Mo Zai menelan pil, tetapi tidak ada apa-apa di hati mereka. Bagaimanapun, semua napas di Mo Zai telah hilang. Saat ini, bahkan jika mereka melakukannya, tidak mungkin untuk memenangkan Mo Zai. Dalam adegan ini, hanya sedikit orang yang mengenali hal kejam dari pil jiwa darah. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan dipukuli oleh pihak lain. Oleh karena itu, Guli dan Li harus melihat Mo Zai terus seperti ini. Di lapangan, Mo Zai melihat tampang suram tapi tak berdaya Guli. Sudut mulutnya juga menimbulkan seringai. Dengan lambaian tangannya yang besar, nyala api hitam yang bergejolak dengan cepat menyebar. Bahan obat di tripod sama dengan yang ada di Xiao Yanding. Terakhir kali, sudah waktunya untuk memperbaiki. Xiao Yan mengabaikan ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mo Zai, tetapi dia tahu bahwa sudah waktunya untuk memperbaiki pengobatan tradisional Tiongkok di tripodnya. Dengan Mo Zai mengembalikan tripod obat ke posisi semula lagi, suasana yang baru saja menjadi ramai di lapangan juga kembali tenang lagi, tapi ada adegan lain di tripod obat dua orang itu. Semua jenis bahan obat secara bertahap disempurnakan di bawah api. Bagian yang tidak berguna telah memudar dari lapisan terluar satu persatu, berubah menjadi banyak bubuk dan tersebar di bagian bawah tripod obat. Karena bahan obat ini perlahan-lahan disempurnakan, beberapa bentuk atau bubuk, atau tetesan, atau zat lengket diekstraksi dari bahan obat ini satu persatu. Bahan obat seukuran telapak tangan atau setebal lengan adalah esensi yang tersisa setelah dihaluskan dan dimurnikan, tetapi bahkan bukan yang asli 1/10. Ini juga mencerminkan betapa berharganya bahan obat ini. Tak terlihat, hari lain. Meskipun periode pemurnian yang paling sulit telah berlalu, tetapi untuk mengekstraksi esensi dari ramuan murni yang cukup, mereka yang telah dimurnikan masih perlu menjalani 2 pemurnian api. Proses ini seperti saringan, terus-menerus menyaring kotoran bahan obat. Hanya dengan cara ini dukun dapat memastikan bahwa kualitas pil rafinasi akhir cukup baik, yang merupakan konfirmasi dari kemampuan dukun. Meskipun pemurnian selama beberapa hari berturut-turut tampak sangat membosankan dan mengesankan, tidak semuanya hilang, tetapi lebih banyak dari mereka yang tinggal untuk diamati. Meskipun audiens ini tidak semuanya penyuling obat, meskipun demikian, mereka juga dapat belajar sesuatu darinya. Lagi pula, apakah Xiao Yan dan Mo Zai dapat memahami alkimia mereka atau tidak, mereka semua adalah orang kuat semi kekaisaran sejati. Bahkan sarana kecil mereka tidak terbayangkan di mata para tuan dan orang suci ini. Dalam sekejap mata, sudah seminggu sejak Xiao Yan dan dua lainnya mulai memperbaiki pil. Selama waktu ini, Xiao Yan dan lawannya Mo Zai menaruh perhatian penuh pada perubahan tripod sampai ramuan ini cukup halus. Seminggu kemudian, ratusan bahan obat di Xiao Yanding telah lama menghilang. Saat ini, yang bisa Anda lihat hanyalah cairan atau bubuk dengan warna berbeda.
Melihat bahwa tetesan air liur terakhir di tripod telah dimurnikan, hati Xiao Yan yang tegang menjadi rileks saat ini. Tanpa terlalu banyak keraguan, pada saat setetes air liur benar-benar halus, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, tutup tripod binatang dibuka dengan keras, dan pita yang dibungkus oleh api yang berbeda segera terbang keluar darinya. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, mereka ditempatkan di botol giok. Ho, dengan napas ringan, Xiao Yan melirik Mo Zai, yang juga bersiap untuk melepaskan bahan obat, tersenyum di sudut mulutnya, dan matanya tertuju pada tripod obat di depannya lagi. Selanjutnya, saatnya untuk melelehkan pil dan memperbaiki obat. Dengan bisikan di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Dengan mulut besar, sekelompok besar api aneh tiba-tiba menyembur keluar dan bergegas ke tripod binatang di depannya. Api aneh yang mengamuk menyala lagi. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 211. Di tripod binatang merah, api yang mengamuk bangkit kembali. Suhu yang mengerikan, bahkan di seluruh tripod obat, masih memutar kekosongan di sekitar Xiao Yan. Merasakan suhu di tripod, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menunjukkan warna yang bermartabat. Pil lele berikutnya tidak akan lebih mudah dari yang depan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan perlahan menekan ketegangan di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya untuk memperbaiki obat mujarab kekaisaran. Tidak dapat dihindari bahwa Xiao Yan merasakan tekanan di hatinya. Tenang, Xiao Yan dengan hati-hati mengingat proses pemurnian dan Fang di benaknya, dan mencoba untuk memiliki jaminan yang cukup sebelum dia benar-benar memulai. Lebih dari 400 jenis bahan pemurnian melintas di benak Xiao Yan satu persatu. Xiao Yan mengklasifikasikan bahan obat satu persatu sesuai dengan urutan dan Fang, dan dengan cermat mengamati setiap detail pemurnian, perubahan nyala api dalam proses pemurnian, kontrol suhu, kecepatan integrasi bahan obat, waktu integrasi, sifat obat dalam pil, del. Ketika Xiao Yan memasukkan konten ini ke dalam pikirannya beberapa kali dan memutuskan bahwa dia dapat mengontrolnya secara akurat, dia tiba-tiba mulai bertepuk tangan pada tripod obat. Dengan keras, penutup tripod obat terbuka. Kemudian, dengan gelombang lengan besar Xiao Yan, api tiba-tiba menyapu, membungkus semua herbal dalam botol giok, berubah menjadi kelompok cahaya yang indah, dan melayang di kehampaan di depan Xiao Yan. Kekuatan jiwa yang kuat mengendalikan suhu di tripod obat. Jari-jari Xiao Yan bergerak, dan massa ringan datang dengan cepat dan berhenti di depan Xiao Yan. Salap Yufuling, lalu, cairan ambergris, ayo, ada gumaman pelan di mulutnya, dan kelompok cahaya lain terbang mendekat. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Kedua lampu itu langsung dimasukkan ke dalam tripod obat oleh Xiao Yan. Pemurnian pil Diji perlu mendamaikan dua atau lebih jenis bahan obat. Hal ini untuk menghindari ledakan beberapa bahan obat karena sifat yang saling bertentangan. Ini tidak sulit bagi Xiao Yan. Selama kita dapat secara akurat mengontrol stabilitas ramuan ini setelah fusi, kita dapat memastikan bahwa kita tidak ingin konflik, dan kekuatan ramuan ini tidak dapat hilang terlalu banyak. Dengan cara ini, pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa tidak akan ada masalah dalam pil leleh nanti. Dengan jari-jari Xiao Yan yang terus bergerak, pita, seperti melakukan akrobat, terbang ke tripod obat di depannya dengan teratur dengan pikiran Xiao Yan. Di bangku wasit, Guli melihat proses pemurnian Xiao Yan dengan sangat lancar, tetapi dia tidak berani bersantai sama sekali. Saat ini hanyalah proses yang paling sederhana. Ketika pil benar-benar terintegrasi, itu adalah saat yang paling kritis. Jika Anda ceroboh, bahan obat di tripod akan langsung batal. Di sisi lain, Mo Zai juga mulai mencairkan pilnya. Pemurnian pilnya sedikit lebih sederhana daripada pil perampokan kekaisaran. Karena itu, kecepatan melelehkan pil lebih cepat daripada Xiao Yan. Semua jenis bahan obat di tripod binatang telah berubah menjadi cairan kental dengan warna berbeda setelah fusi. Saat ini, cairan ini juga mengandung energi kekerasan yang mengerikan. Jika bukan karena keharmonisan timbal balik antara banyak bahan obat, saya khawatir mereka akan meledak pada saat integrasi. Ketika semua bahan obat di tripod direkonsiliasi ke titik keseimbangan dalam berbagai diferensiasi, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bahan obat yang menyatu ini lagi, dan secara bertahap mengintegrasikan sifat obat di bawah pemurnian api yang berbeda, dan mengubahnya menjadi Xiaodan. Akhirnya, setelah khasiat obat di Xiaodan benar-benar terintegrasi, Dijidan dapat dianggap sebagai keberhasilan pemurnian. Selanjutnya, apa yang harus dihadapi Xiao Yan adalah level tersulit dalam seluruh proses pemurnian pil perampokan kaisar. Karena dalam proses peleburan pil, apakah itu sifat obat dari bahan obat, stabilitas energi setelah fusi, atau perubahan api yang berbeda, ini sangat mungkin menyebabkan kegagalan hasil akhir. Sekali begitu, Xiao Yan hanya bisa memulai dari awal lagi. Tanpa cemas, Xiao Yanxian untuk sementara mengesampingkan salep kental yang paling penting dalam seluruh proses peleburan pil. Salep ini merupakan bahan obat peleburan pertama dan produk dari perpaduan cairan long saliva dan salep Yufuling. Kedua jenis ini juga dapat dianggap sebagai dua bahan obat terpenting di seluruh pil perampokan kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa jika mereka hilang dalam pil, bahkan jika pil itu dapat dimurnikan, itu seperti pil limbah dan tidak berpengaruh. Perilaku Xiao Yan tidak didasarkan pada resep untuk merampok pil, tetapi pada pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memurnikan obat.
Dan perilaku Xiao Yan juga membuat beberapa semi-kaisar yang tahu jalan di tribun merasakan ledakan keraguan. Latihan Xiao Yan benar-benar tidak masuk akal. Apakah sulit? Burung hantu batu tahu dia tidak bisa memurnikan pil perampokan kekaisaran yang sukses, jadi dia ingin memurnikan pil limbah untuk bersaing memperebutkan kejuaraan terakhir. Meskipun Xiao Yan dan Mo Zai keduanya dukun kelas 2, pil kekaisaran tidak sebagus pil biasa. Oleh karena itu, bahkan dengan sarana surgawi mereka tidak yakin bahwa mereka dapat memperbaiki pil kekaisaran. Oleh karena itu, ide yang ada di benak setiap orang saat ini bukannya tanpa tujuan. Lagi pula, selama Mo Zai tidak bisa mendapatkan pil kekaisaran pada akhirnya, bahkan jika pil di tangan Xiao Yan hanyalah pil limbah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dibandingkan dengan dugaan di hati orang-orang kuat semi kekaisaran itu, guli dan fosfor merah telah melihat lebih dalam. Dengan pengalaman bertahun-tahun mereka, hati Xiao Yan berpikir bahwa mereka hanya bisa mendapatkan gambaran kasar. Penggabungan kedua bahan obat utama ini tidak dapat berperan dalam menyelaraskan situasi secara keseluruhan. Sebaliknya, bahan obat lain perlu digunakan untuk mengintegrasikan dan mendamaikan kekuatannya. Saat ini, cara Xiao Yan melakukan ini dapat dianggap sebagai oportunisme, menghindari proses yang lebih rumit. Pertama, ia memadukan bahan obat dengan sifat ringan dan mudah dibaurkan, dan meletakkan salep di ujungnya. Meskipun pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya sebagian kekuatan obat, sehingga kualitas pil tidak akan seperti dulu lagi, ini adalah cara yang paling aman. Proses fusi tidak sederhana. Xiao Yan perlu mengontrol proses fusi antara bahan obat di tripod obat setiap saat. Pengendalian api bahkan lebih ekstrim. Jika dia tidak memperhatikan, bahan obat di tripod akan langsung hancur. Xiao Yan hanya bisa perlahan mengintegrasikan kedua bahan dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Tidak peduli setiap detik, kedua energi harus berada pada garis keseimbangan yang sama tanpa ada perubahan. Sedikit demi sedikit, di masa lalu, saya sudah ditempati oleh butiran keringat yang padat di dahi Xiao Yan, tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tetap tidak bergerak. Pada saat ini, dia harus memusatkan seluruh energinya pada pil yang perlahan-lahan terintegrasi di matanya, dan segala sesuatu di dunia luar terputus olehnya. King, dengan dua kekuatan secara bertahap berkumpul di bawah kendali Xiao Yan, gelombang energi ungu menyebar dari tripod. Ini bukan hasil dari kegagalan fusi, tetapi karena energi kedua herbal terlalu kuat. Pada saat fusi yang sama, Xiao Yan gagal menekan dua energi yang sama kerasnya tepat waktu, yang akan mengarah pada hasil seperti itu. Meskipun itu bukan masalah besar, itu membuat Xiao Yan hampir membuat kesalahan. Ketika jari-jari sedikit gemetar, gelombang energi mengerikan lainnya menyapu tripod obat dan membombardir dinding bagian dalam tripod obat. Tubuh tripod besar juga sedikit bergetar. Bang! Gelombang energi kekerasan lainnya menyapu, dan wajah Xiao Yan menjadi semakin jelek. Dengan pengeboman kedua energi ini, bahan obat lain di tripod tiba-tiba di luar kendali. Energi kekerasan yang akhirnya ditekan adalah tanda pemulihan. Tapi tanpa menunggu Xiao Yan untuk menekannya, itu adalah salep coklat ungu lainnya. Setelah guncangan hebat, gelombang fluktuasi energi yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Bang! Bang! Satu gelombang tidak datar, gelombang lain naik lagi. Dengan kerusuhan dua energi ini, beberapa ramuan lain di tripod yang belum terintegrasi dengan mudah juga tiba-tiba rusuh saat ini. Gelombang energi yang mengerikan terus-menerus membombardir dinding bagian dalam tripod, dan suaranya seperti membunyikan bel dengan cepat. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga mengerti bahwa bahan obat untuk menyempurnakan pil perampokan kaisar mungkin akan dirobohkan seperti ini. Metode saat ini hanya dapat disempurnakan lagi. Dengan desahan rendah, Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan api aneh meraung, membakar semua ramuan anti huru hara dalam sekejap. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 212. Sementara Xiao Yan bersiap untuk memulai alkimia lagi, ada kabar baik dari Mo Zai. Tentu saja, kabar baiknya hanya dibandingkan dengan Mo Zai, jika Guli dan yang lainnya suka menamparkan keras, seluruh wajah tua itu terbakar rasa sakit. Di platform batu, panci Mo Zai duduk di depan tripod obat, telapak tangannya yang kering dekat dengan tripod obat di depannya, dan kekuatan jiwa bergegas ke tripod obat di depannya seperti gelombang yang mengamuk. Di bawah pemurnian api hitam yang terus-menerus, semua bahan obat telah menjadi cairan kental. Saat ini, cairan yang penuh energi kekerasan ini perlahan bergabung di bawah kendali penuh Mo Zai. Ini adalah langkah pertama dan penting dari Rongdan. Dalam tripod obat, dua cairan kental berubah bentuk di bawah kendali kekuatan jiwa Mo Zai, dan akhirnya membentuk dua objek seperti penusuk. Nyala api gelap membentuk penghalang di antara keduanya, dan kedua, kerucut, perlahan terhubung di kedua ujung penghalang. Dalam proses ini, Mo Zai mencurahkan semua kekuatan jiwanya di sini. Pada langkah pertama integrasi, tidak boleh ada kesalahan. Dia harus selalu tampil all out. Bas, seperti seekor capung yang menyedot air, bagian atas dari dua, penusuk, dengan lembut menyentuh nyala api yang gelap. Pembakaran api membuat energi di kedua salep itu bergetar, tapi sederhananya, tidak ada kecelakaan seperti Xiao Yan. Melihat adegan ini, Guli di kursi wasit tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia membenci mengapa orang itu tidak mengalami kecelakaan.
Dia saling memandang dengan fosfor merah di satu sisi, dan kemudian dia tidak ingin melihat Mo Zai lagi. Dalam sekejap mata, dia menatap Xiao Yan lagi. Saat ini, Xiao Yan tidak berkecil hati dengan kesalahannya barusan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya. Dia telah gagal. Selama dia masih menjaga kepercayaan dirinya, kesuksesan bukanlah hal yang mustahil. Meskipun pil kekaisaran tidak mudah untuk dimurnikan, itu tidak akan terlalu sulit untuk disempurnakan selama Anda dapat secara bertahap membiasakan diri dengan metode pemurniannya dan mengendalikan energi yang dipancarkan oleh bahan obat selama periode itu. Setelah sedikit berpikir di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan dengan kepulan, cahaya keemasan kehidupan seterang matahari tiba-tiba muncul di alun-alun kosong. Kali ini, Xiao Yan tidak memilih untuk menggunakan api berbeda yang menyatu. Sebagai gantinya, ia memilih kaisar emas yang membakar Tianyan, yang terkenal dengan suhunya yang mengerikan. Suhunya cukup untuk memotong waktu pemurnian bahan obat asli hingga setengahnya. Tentu saja, tidak ada kekurangan output ekstrim dari semangat juang Xiao Yan. Pada saat kaisar emas membakar langit, suhu di seluruh alun-alun kosong tiba-tiba naik pada saat ini. Semua orang tidak bisa tidak mengubah kulit mereka saat ini. Bahkan orang-orang kuat semi-kaisar bintang 6 atau 7 itu tidak dapat membantu menunjukkan warna yang bermartabat di wajah mereka. Adapun mereka yang kurang dari setengah kaisar di lapangan, mereka sudah berkeringat dan merah, dan semangat juang di tubuh mereka mulai menguap dengan cepat seperti air mendidih. Saya harus mengatakan bahwa kengerian api yang berbeda benar-benar tak terbayangkan. Itu hanya sup api. Betapa ngerinya jika kaisar emas asli membakar langit di sini. Ini, Jindi Tianyan, yang keempat dalam daftar api yang berbeda. Pada saat ini, bahkan Guli di bangku wasit terkejut. Mereka menempati peringkat keempat dalam daftar api yang berbeda. Hanya peringkat ini yang membuat mereka tak terbayangkan, tetapi apa yang tidak dapat mereka pikirkan adalah bahwa api yang berbeda akan berada di tangan Xiao Yan. Tentu saja, dengan mata kedua orang ini, kita secara alami dapat melihat bahwa ini hanya api, tetapi itulah yang membuat hati mereka lebih terkejut. Di mimbar, pria muda yang memegang kipas batu giok dan Xuan Lao yang terpana juga mengalihkan pandangan mereka yang luar biasa ke Xiao Yan. Pada saat ini, bahkan dengan pengetahuan mereka, sulit untuk membayangkan bahwa Xiao Yan memiliki api yang begitu mengerikan. Kaisar emas membakar langit, tut-tut, burung hantu batu, Anda benar-benar orang yang luar biasa, tetapi ini telah membangkitkan rasa ingin tahu saya. Sadar akan situasi di tempat kejadian, Xiao Yan sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya yang besar, jadi dia melemparkan kaisar emas yang membakar langit ke 10.000 tripod hewan di depannya. Pada saat yang sama, ratusan bahan obat yang berharga dimasukkan ke dalam tripod obat. Dengan konsumsi ki yang cepat di tubuh Xiao Yan, suhu mengerikan di tripod obat naik untuk waktu yang lama. Kali ini, di bawah pemurnian mengerikan dari Xiao Yan dan Kaisar Jin Tianyan dan konsumsi semangat juang yang ekstrim, proses pemurnian di tripod obat jelas lebih cepat daripada yang pertama kali. Hanya dalam setengah hari, bahan obat di dalamnya menjadi layu dan kuning. Tidak akan lama sebelum bahan obat ini dapat dimurnikan dan dimurnikan. Saat ini, proses pencairan dan telah setengah dilakukan di tripod obat Mo Zai. Namun, saat ini, kekuatan jiwa Mo Zai secara bertahap mulai melemah. Setelah konsumsi besar-besaran dalam waktu yang lama, ditambah dengan beberapa efek pada asal-usul jiwa setelah meminum pil jiwa darah, wajah Mo Zai juga lebih bermartabat saat ini, tetapi melihat bahwa pil yang meleleh telah mencapai tahap akhir, selama saat pil muda terbentuk, dia bisa membuat kemajuan perlahan di masa depan. Tetapi situasi saat ini adalah bahwa untuk bersaing dengan Xiao Yan, dia telah sangat mengkonsumsi kekuatan jiwanya akhir-akhir ini untuk memastikan bahwa pilnya aman. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Mo Zai saat ini akan lebih lemah daripada di masa lalu. Bajingan, saat ini, dengan integrasi bertahap pil dalam tripod obat, pil muda sudah dekat. Selama Mo Zai bisa bertahan di level ini, dia pasti akan memenangkan kejuaraan dengan sukses. Meskipun dia bermaksud untuk bersikeras dalam hatinya, kurangnya kekuatan jiwa secara bertahap di tubuhnya memberitahu Mo Zai bahwa jika dia bertahan dalam konsumsi yang begitu tinggi, bahkan jika dia dapat melihat pil muda, dia mungkin tidak memiliki kesempatan dengan pil sukses terakhir. Mata merah menyapu tripod obat di depan Xiao Yan dan melihat api yang menyala di dalamnya. Hati Mo Zai sangat marah. Saat berikutnya, ketika tenggorokannya berguling, kekuatan jiwa Mo Zai tiba-tiba melonjak lagi. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi badai jiwa di sekitar Mo Zai dan membombardir Xiao Yan di sana. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat juga mengendalikan pil dinding di depanku. Produk Kaisar Xiaodan akan segera lahir. Di bangku wasit, Guli memperhatikan nafas di tubuh Mo Zai, dan wajahnya kembali muram. Mo Zai benar-benar berani. Langkah sembarangan semacam ini sudah cukup sekali, tetapi tanpa diduga, orang ini menelan pil jiwa darah lagi. Perilaku seperti itu benar-benar menjengkelkan. Mo Zai, kamu secara terbuka menelan pil jiwa darah di depan umum dan melanggar hukum Danta. Aku akan melaksanakan perintah membunuhmu atas nama Danta hari ini. Dengan minuman keras, Guli tidak bisa menahan amarah di dadanya. Dia berdiri dan menatap Mo Zai dengan mata dingin dan penuh. Dia juga berteriak marah di mulutnya. Tubuhnya bergerak dan ingin menangkap Mo Zai.
Hahaha. Mozai tertawa terbahak-bahak ketika mendengar pidato itu. Dengan gelombang tiba-tiba dari lengan bajunya yang besar, kekuatan jiwa yang agung juga menyebar. Ada juga suara dingin di mulutnya dan berteriak. Presiden Guli, tidak peduli seberapa besar Anda membenci saya, Anda tidak akan menjebak saya dengan cara ini. Bagaimana saya bisa menggunakan pil jiwa darah? Jangan lupa, aku juga di bawah komando Danta, dan bagaimana aku bisa melanggar hukum Danta? Kamu hanya melakukan ini untuk apoteker kepalamu, Yan Xiao. Minuman keras membuat Guli semakin marah. Mozai ini menjadi hitam dan putih di depan umum. Ini benar-benar kejahatan untuk tidak dihukum. Namun, tepat ketika Guli hendak memulai, sosok monster Hutua berdiri di udara lagi, menghalangi jalan Guli. Haha, Presiden Guli, Mozai benar. Lagi pula, dia juga di bawah komando Danta bersamamu. Bagaimana dia bisa melakukan hal berbahaya seperti itu? Danta, sebagai kekuatan pertama di daratan, tidakkah kita berani untuk menyentuh aturannya? Oleh karena itu, Presiden Guli masih tidak ingin menyemprot orang dengan darah. Adegan di lapangan ini juga membuat banyak orang di tribun menjadi pucat. Terutama ketika mereka mendengar pil jiwa darah, mereka tiba-tiba memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Hal semacam itu, bahkan orang biasa seperti mereka, takut akan hal itu. Lagi pula, bahkan jika Guli mengatakan yang sebenarnya, tetapi sekarang tidak ada bukti dan kekuatannya tidak sebaik yang sebaliknya, bagaimana dia bisa memenangkan Mozai? Guli juga gemetar karena amarah di wajahnya dan memahami situasi di dalam hatinya. Meskipun dia sangat marah, dia masih tidak berdaya karena monster Tuahu di depannya, jadi dia harus dengan marah memarahi. Monster Tuahu, kamu telah memblokir Guild Herbalis kami lagi dan lagi. Apakah kamu secara terbuka menentang Guild Herbalis kami? Dalam hal ini, Hu Laoguai tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya sedikit, mengangkat matanya dan menatap Guli sambil tersenyum. Jari-jarinya yang kering menunjuk ke Guli dan mencibir. Aku tidak ingin menjadi musuh Guild Pemurnian Obat, tapi aku harus menjagamu. Yang aku hentikan hari ini bukanlah Guild Pemurnian Obat, tapi kamu, Guli. Anda, jika kamu tidak setuju, kamu bisa bertarung. Aku akan menemanimu sampai akhir. Begitu suara Guli jatuh, suara keras Hu Laoguai datang lagi, yang mengejutkan seluruh Guli. Orang tua itu benar-benar berpikir bahwa Guli takut dia tidak akan berhasil. Namun, saat Hu Laoguai menatap Guli dengan mencibir, fosfor merah di samping Guli dengan cepat meraihnya dan berkata kepadanya. Presiden, jangan lupa bahwa yang terpenting sekarang adalah pertemuan herbalis, tapi jangan tertipu oleh bocah tua ini. Kalah besar demi kecil, fosfor merah membangunkan si pemimpi. Guli juga dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya dan menatap Xiao Yan, tapi dia tidak bisa menahan cemberut. Xiao Yan tidak setenang yang dia bayangkan. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 213. Xiao Yan di sisi lain, menghadapi pemboman jiwa Mozai, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Mozai benar-benar melakukan segalanya untuk mencapai tujuannya. Pil jiwa darah. Kultivasi tidak mengikuti jalan yang benar. Ini Bita. Sejak Anda mulai dulu, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Berbisik di dalam hatinya, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api aneh di tripod obat, sementara di sisi lain, dia melepaskan tangan. Semangat juang tiba-tiba melonjak keluar dari topan di tubuhnya, dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan membungkus seluruh telapak tangannya. Jantung membaca sebuah gerakan, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, tangannya juga menjadi telapak tangan untuk membombardir badai jiwa yang mendekat. Formula segel kekaisaran, segel pembuka gunung. Segel pembalik laut, segel penutup bumi, memusnahkan segel surga, 5 segel menjadi 1, segel kekaisaran kuno. Dunia berubah warna dengan satu telapak tangan, dan semua orang di lapangan terkejut saat ini. Kemudian saat berikutnya, ketika suara itu jatuh, cahaya keemasan dipenuhi dengan formula kuno otoritas tertinggi, yang akan membombardir badai jiwa yang tak terlihat. Ledakan. Dalam kehampaan, ledakan mengerikan yang mengejutkan gendang telinga orang tiba-tiba datang. Badai jiwa, yang begitu kuat sehingga tak tertandingi, secara paksa diblokir di bawah telapak tangan itu. Kemudian, di bawah mata yang terpana, bunyi klik yang tajam datang dari badai jiwa. Ledakan. Pada saat berikutnya, telapak tangan raksasa emas seperti matahari yang panas menggulung badai jiwa dengan cara yang sangat kejam, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk. Sebelum Mozai bereaksi, segel kekaisaran kuno datang kepadanya. Ledakan. Ledakan. Ada 2 ledakan berturut-turut. Kekosongan ini tiba-tiba diselimuti oleh asap hitam abu-abu. Asap dipenuhi dengan sedikit bau dupa dan, tetapi lebih dari itu adalah asap dan bau api setelah bahan obat dibakar. Dalam sekejap, orang-orang segera memahami alasan dari 2 ledakan itu. Ledakan pertama disebabkan oleh segel kekaisaran kuno yang mengenai tripod obat Moshai. Rumus segel kekaisaran awalnya milik keterampilan bertarung tingkat lokal, tetapi telah mencapai sukses besar, yang sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat surga. Sekarang dapat dilakukan dengan kekuatan Xiao Yan, yang tidak kurang dari beberapa keterampilan bertarung tingkat surgawi tingkat lanjut. Dengan seluruh kekuatannya, bahan obat di tripod obat secara alami akan terpengaruh. Oleh karena itu,
Ledakan kedua disebabkan oleh kesombongan Mo Zai. Dia berpikir bahwa dengan peningkatan kekuatan jiwa seketika, dia bisa dengan mudah menangani Xiao Yan, tapi dia lupa bahwa kekuatan Xiao Yan jauh lebih baik darinya. Begitu dia mengingat segel kekaisaran kuno, dia langsung meletakkan orang kuat semi-kaisar bintang 3. Ketika asap membubarkan, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Mereka menunjuk pengemis seperti Mo Zai di lapangan, semua dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Hanya monster Hutua yang menunjukkan sentuhan kebencian di matanya ketika dia melihatnya. Sayang sekali, saat ini, semua pakaian yang dikenakan oleh apoteker telah dipecah menjadi potongan-potongan kain. Seluruh tubuhnya hangus dan wajah tuanya sudah kurus. Saat ini, warnanya hitam seperti mengebor lubang kang. Rambut abu-abunya yang panjang terhempas dalam 2 ledakan. Sekarang, dia sudah menjadi kepala botak yang gelap. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, saya tidak dapat melihat bahwa dia telah kehilangan rambutnya. Tampaknya kekuatan segel kekaisaran kuno tidak kurang ditanggung oleh Mo Zai, jika tidak, dia tidak akan begitu malu. Setelah ledakan, Mo Zai sangat marah saat ini. Dia ingin menghancurkan obat tradisional Tiongkok Xiao Yanding dengan kekuatan jiwa, sehingga dia tidak dapat memperbaiki pil perampokan kekaisaran. Ada baiknya pil muda produk kekaisarannya sendiri dihancurkan. Bagaimana dia tidak marah? Bajingan, burung hantu batu, beraninya kamu secara terbuka menghancurkan pil muda produk kekaisaran di tripod obat kita. Kamu melanggar aturan pemurnian obat. Menghadapi kemarahan Mo Zai, Xiao Yan juga menghadapinya dengan dingin. Matanya menyapu seluruh hadirin, lalu jatuh pada Mo Zai dan berkata sambil mencibir. Wah, Tuan Mo Zai, saya lupa dalam sekejap mata bahwa Anda adalah orang pertama yang melanggar aturan. Jika Anda melanggar aturan terlebih dahulu. Saya hanya menolaknya. Siapa tahu kekuatan Anda begitu tak tertahankan, bahwa Anda bahkan tidak dapat menghentikan saya. Adapun tungku penggorengan pil Anda, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Saya tidak berharap Anda bahkan tidak dapat mengambil telapak tangan saya. Saya pikir Anda adalah kaisar semi bintang 3 kekuatan Anda juga terakumulasi dengan meminum pil. Burung hantu, kamu tidak masuk akal. Karena tidak mampu melawan setelah kata-kata Xiao Yan, Mo Zai harus mengeraskan kepalanya dan terus minum dan memarahi. Setelah kata-katanya jatuh, Guli juga mendengar dengungan dingin dan berkata sambil mencibir. Mo Zai, kamu bilang burung hantu batu itu tidak masuk akal. Apakah kamu pikir puluhan ribu orang yang hadir buta? Menurut pendapatku, kamu tidak masuk akal. Baru saja, semua orang melihatmu lebih dulu. Aku bisa menghilangkan kualifikasimu dengan keutamaan posisi Anda sebagai presiden. Haha, Guli, menurut pendapat saya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, burung hantu batu juga telah bergerak, dan sekarang pil muda Mo Zai telah dihancurkan, dan semua bahan obat di tripod obat burung hantu batu, ada di sana. Itu kecelakaan. Mereka akan terus memurnikan pil lagi. Terlebih lagi, Hu Laoguai juga menatap Guli dengan sedikit cemberut. Jelas, dia juga khawatir dengan kata-kata Guli. Kali ini, Mo Zai benar-benar ingin mati. Jika dia tidak ada di sana, aku takut Guli akan melakukannya sejak lama. Namun, sebelum kata-kata Hu Laoguai jatuh, Guli langsung melambaikan lengan bajunya yang besar dan memotongnya. Dia juga minum dengan dingin dan berkata, Monster tua Hu, saya pikir Anda adalah bintang 8,5 kaisar, jadi saya sudah cukup toleran terhadap Anda, tetapi Anda mendorong hidung dan wajah Anda. Karena Anda harus melawan ahli herbal saya serikat, aku akan bersamamu. Ketika suara itu jatuh, Guli dan fosfor merah juga bergerak tiba-tiba di depan Hutua. Pada saat yang sama, Guli berteriak dingin lagi. Ingin melindungi Mo Zai. Saya pikir Anda bisa melindunginya. Fosfor merah, aku akan menghentikannya. Pergi dan tangkap pencuri yang memberontak. Dengan minuman keras, Guli pertama-tama menamparkan Hu Laoguai, yang juga seorang kaisar bintang 8,5. Meskipun Hu Laoguai telah memasuki tahap akhir dari 8 bintang setengah kaisar, dia tidak bisa menarik dirinya keluar di bawah kendali penuh Guli. Jika tidak, begitu Guli menyakitinya, dia pun akan terluka. Karena itu, meskipun hati disengaja, Hu Laoguai hanya bisa menyaksikan fosfor merah maju dan membawa orang. Bajingan, Mo Zai, orang tua itu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Mo Zai melihat fosfor merah yang terbang ke arahnya, dan wajahnya yang kelabu tua juga serius. Namun, tiba-tiba, Mo Zai mencibir lagi dan menatap monster Hutua yang diseret oleh tangan Guli. Mo Zai mendengus dan berbisik sambil tersenyum. Oke. Aku bisa menanganinya sendiri. Pada saat yang sama, fosfor merah juga datang ke Mo Zai. Melihat bahwa Mo Zai tidak takut pada dirinya sendiri, dia tidak punya niat untuk mundur. Fosfor merah juga bingung di hatinya. Mo Zai, pegang tanganmu. Ketika orang tiba, fosfor merah tidak bisa mengendalikan apapun. Begitu tangan besarnya dieksplorasi, dia ingin memegang Mo Zai di telapak tangannya, tetapi saat ini, di depan tubuh Mo Zai, kekosongan polos tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, telapak tangan putih kering menyentuh telapak tangan yang dicengkeram oleh fosfor merah. Melihat telapak tangan yang putih dan kering, wajah fosfor merah tiba-tiba berubah drastis. Saya terkejut dengan penampilan orang ini.
Tanpa diduga, Mo Zai bisa mengundangnya. Yan Bing, Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 214. Ledakan. Dengan suara, di depan Mo Zai, sesosok Wei Ran yang mengenakan jubah biru es berdiri dengan bangga, sementara di depannya, bentuk fosfor merah mundur setengah langkah ke belakang setelah sedikit gemetar. Dan ini dengan jelas menjelaskan kesenjangan kekuatan antara keduanya. Kembali ke Tuhan, fosfor merah juga menatap pria tua berambut putih di depannya dengan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mo Zai bisa mengundangnya untuk melindungi Tao. Kebaikan apa yang diberikan Mo Zai kepada mereka? Penatua Yan Bing, aku tidak bisa membayangkan bahwa tetua Istana Haiyun akan membela jalan bagi orang tercela seperti Mo Zai. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Kata-kata fosfor merah tidak mengubah wajah pihak lain. Sosok yang berdiri di kehampaan tidak bergerak sama sekali, sama seperti kata-kata fosfor merah tidak membicarakannya. Mata Shen Leng, yang juga berwarna biru es, perlahan menyapu penonton. Akhirnya, lelaki tua bernama Yan Bing itu menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin, di seberang keempat matanya. Mata dingin tanpa emosi apapun menusuk mata Xiao Yan seperti pedang tajam yang dingin, yang membuat mata Xiao Yan merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk, tapi kemudian, api yang bergejolak melonjak dalam sekejap dan membakar semua perasaan itu. Melihat ini, lelaki tua itu juga terkejut, dan hatinya tidak bisa menahan napas kengerian api. Setelah saling memandang beberapa kali dengan Xiao Yan, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, sementara Xiao Yan tampak bermartabat. Kekuatan lelaki tua itu telah melangkah ke tingkat puncak Kaisar Bintang 8,5, dan hanya satu langkah dari Kaisar Bintang 9,5. Dia lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari monster Hu tua. Tapi yang membuat Xiao Yan merasa aneh adalah dia melihat niat membunuh yang sangat jelas dari mata pihak lain, tetapi secara logis, Xiao Yan belum pernah bertemu pihak lain, tetapi mereka tidak saling mengenal. Bagaimana dia bisa melihat niat membunuh pada pandangan pertama? Bahkan jika itu adalah pekerjaan buruk Mo Zai, tidak akan seperti ini. Lagi pula, di bawah kekuatan puncak mendiang Kaisar Bintang 8,5-nya, dia masih terlalu kecil untuknya. Ini bisa ditebak secara kasar dari mata Hu Lao Guai yang menatap Xiao Yan. Memalingkan matanya, Yan Bing melirik Hu Lao Guai di kejauhan dan menyipitkan matanya ke guli. Yang terakhir juga tidak menyangka Yan Bing akan maju untuk menjaga Mo Zai. Penatua Yan Bing, aku khawatir ini akan merusak hubungan antara kedua kekuatan kita. Guli sedikit mengernyit. Matanya juga mengamati wajah Hu Lao Guai dan menemukan kejutan di mata Hu Lao Guai. Tampaknya Hu Lao Guai tidak tahu apa-apa tentang penampilan Yan Bing. Ketika nama Yan Bing secara bertahap menyebar di lapangan, mata semua orang segera bergeser. Ketika mereka melihat Yan Bing, mata mereka penuh warna serius. Bahkan mereka yang setengah kaisar dan kuat pun bermartabat. Di mimbar, Xuan Lao juga mendengarkan nama itu dan saling memandang dengan para pemuda di sampingnya. Bahkan mereka tidak mengerti mengapa Yan Bing mau membantu Mo Zai. Xuan Lao menatap Yan Bing di lapangan dengan mata sedikit menyipit. Yang terakhir juga menyadarinya. Dia memutar matanya dan melihatnya. Dia hanya sedikit mengernyit, lalu berbalik dan tidak berbicara. Aneh bahwa Yan Bing tidak selalu tertarik pada apapun. Dia setia pada Istana Haiyun, tapi dia tidak pernah menyentuh apapun kecuali hal-hal yang berhubungan dengan Istana Haiyun. Sangat sulit untuk memahami bahwa dia harus berjuang untuk Mo Zai hari ini. Dengan gumaman pelan, Xuan Lao mau tidak mau mengelus jenggotnya dan menatap Yan Bing dengan curiga. Kemudian dia menatap pemuda itu untuk melihat pendapatnya. Xuan Lao, apakah kamu memperhatikan bahwa orang ini tampaknya memusuhi burung hantu batu barusan? Hah? Merasakan mata dari Xuan Lao, pemuda itu juga berkata dengan suara rendah dengan kerutan ringan. Mendengar ini, Xuan Lao juga mengangkat alisnya. Dikatakan bahwa Yan Bing baru saja datang ke kota kuno yang liar dan bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa bermusuhan dengannya? Mungkin ini sebabnya dia ingin membantu Mo Zai. Pada titik ini, tidak mudah bagi Xuan Lao untuk mengatakan apapun. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Selama pemuda di satu sisi tidak berbicara, dia terlalu malas untuk mengurus begitu banyak. Pada saat ini, pemuda di satu sisi berbicara lagi. Selain itu, apakah Anda mendengar kata-kata yang diteriakkan oleh burung hantu batu sebelumnya? Maksudmu, segel pembuka gunung, segel pembalik laut, segel penutup tanah, segel pemusnahan, dan segel kekaisaran kuno. Ini adalah formula segel kekaisaran. Singkatnya, bahkan Xuan Lao yang duduk di satu sisi sedikit mengubah wajahnya, dan tenggorokannya bergerak sedikit. Formula segel kekaisaran, tampaknya milik keluarga itu. Apakah sulit, burung hantu batu ini? Sebelum kata-kata itu jatuh, pria itu melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Xuan Lao. Kipas batu giok di tangannya dengan lembut dibuka dan kemudian ditutup. Dia menatap Xiao Yan di bawah dan berkata dengan lembut. Jangan langsung mengambil kesimpulan tentang segalanya. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan formula segel kekaisaran di dunia ini. Mungkin dia hanya beruntung. Xuan Lao juga mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar pidato itu. Sepasang mata tua menatap Xiao Yan di bawah. Setelah beberapa saat, mereka perlahan mengambil kembali mata mereka. Saat ini, dalam kehampaan di bawah, keempat tubuh itu saling memandang.
Setelah mengerutkan kening dan menatap Yan Bing, fosfor merah melintas kembali ke Guli. Monster Hutua, setelah ragu-ragu sejenak, mendengus dingin di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, yang juga menghalangi tubuh Mo Zai. Setelah film bagus diukir, Yan Bing perlahan mengangkat matanya. Sepasang mata acuh tak acuh menatap Guli di seberangnya, seolah ingin membunuh satu sama lain dalam kehampaan. Ada juga suara yang sangat acuh tak acuh di mulutnya, yang juga keluar perlahan. Guli, bukan giliranmu untuk melakukan apa yang aku lakukan. Tidak ada hubungan antara dua kekuatan kita. Jika kamu ingin melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Kata-kata acuh tak acuh tidak membawa emosi apapun, tetapi membuat Guli dan Chifosforus terlihat bermartabat. Yan Bing, yang sudah terkenal sejak lama, tidak yakin mereka bisa mengalahkannya bahkan jika mereka melakukannya bersama. Terlebih lagi, ada monster Hutua yang tamak di sampingnya saat ini, dan mereka tidak yakin. Menurut situasi saat ini, maka kita hanya bisa mendiskusikan bagaimana menghadapinya setelah konferensi selesai. Telapak tangan yang kering tidak mau disatukan, dan juli yang mengerikan membuat suara berderit di telapak tangannya. Guli menatap dua orang di seberangnya dengan tatapan dendam, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa dengan enggan mengambil kembali telapak tangannya, melambaikan lengan bajunya yang besar dan duduk di bangku wasit. Yan Bing dan Hu Laoguai juga menghilang ke dalam kehampaan setelah Guli kembali. Mo Zai juga mengumpulkan semangatnya. Setelah menelan beberapa pil untuk memulihkan semangat juangnya, dia siap membuka tungku lagi untuk memurnikan obat. Xiao Yan di sisi yang berlawanan akan menyelesaikan tahap pertama pemurnian dengan bantuan manfaat api yang berbeda. Saat ini, Mo Zai hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Xiao Yan secepat mungkin. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 215. Di alun-alun kosong, setelah episode sebelumnya, lapangan secara bertahap hidup saat ini. Protagonis tampaknya tiba-tiba mengubah orang. Perhatian kebanyakan orang telah meninggalkan tripod obat di depan Xiao Yan dan sedang mendiskusikan adegan konfrontasi antara 4 bintang 8 dan setengah kaisar di lapangan. Tut-tut, 48 setengah kaisar, barisan yang begitu kuat, bahkan ada di kota kuno yang liar pada saat yang sama. Ini benar-benar mengerikan. Aduh, sayang sekali aku tidak melihat bintang 8 setengah kaisar yang kuat secara langsung. Kekuatan semacam itu pasti mengejutkan dunia. Yan Bing barusan adalah Yan Bing yang lebih tua dari Istana Haiyun. Hei, kalau bukan dia. Tut-tut, aku tidak bisa membayangkan bahwa bahkan yang kuat akan maju ke depan untuk Mo Zai. Tuan Yan Bing pernah membekukan bintang 9 setengah kaisar sendiri. Untuk sesaat, fokus semua orang di lapangan tertuju pada Yan Bing yang lebih tua. Penatua dari Istana Haiyun juga terkenal di wilayah selatan, yang membuat banyak orang membual tentang perbuatan tetua Yan Bing saat ini, seolah-olah dia telah melakukannya. Di bangku wasit, Guli mendengarkan keramaian di sekelilingnya. Dia juga depresi. Selain tidak berdaya, dia harus memperhatikan 2 tripod obat di pintu masuk. Saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya mulai lagi, memasukkan ratusan herbal ke dalam tripod obat di depan mereka, dan berusaha keras untuk memperbaiki herbal di tripod. Dalam proses pemurnian kedua, Xiao Yan tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada Mo Zai. Ketika obat tradisional Tiongkok Xiao Yanding hampir disempurnakan, pengobatan tradisional Tiongkok Mo Zai baru saja disempurnakan setengahnya, yang juga membuat Mo Zai cemas. Waktu berlalu perlahan. Setelah 1 malam lagi, sudah hampir sebulan sejak mereka memulai alkimia. Obat tradisional Tiongkok di tripod mereka secara bertahap memasuki waktu untuk melelehkan pil. Lagi pula, sulit untuk memperbaiki pil Diji. Beberapa kali pemurnian dan integrasi kimia selama periode ini hampir membuat limbah obat tradisional Tiongkok Xiao Yanding. Demi asuransi, Xiao Yan juga memperlambat kecepatan pemurnian dan integrasi kimia. Sampai sekarang, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, setelah lama digunakan, konsumsi Xiao Yan sendiri juga besar, yang merupakan salah satu alasan mengapa Xiao Yan harus melambat. Sulit bagi Xiao Yan untuk mempertahankan keadaan yang sangat terkonsentrasi untuk waktu yang lama. Apalagi rongdan paling kritis belum dimulai, jadi dia harus membuat rencana untuk masa depan. Di sisi lain, Mo Zai, di mata marah Guli, mengambil pil jiwa darah beberapa kali berturut-turut, dan obat tradisional Tiongkok di tripodnya akhirnya mencapai saat melelehkan pil. Menghadapi rongdan lagi, Mo Zai menghadapi masalah terbesar saat ini. Meskipun kekuatan jiwa dengan enggan didukung oleh pil jiwa darah, kontrol api tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi juga konsumsi semangat juang, tetapi juga tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Mo Zai telah dengan jelas memperhatikan bahwa semangat juang dalam topan di tubuhnya sedikit tidak mendukung. Ketenangan diri yang kuat sepenuhnya mengendalikan pil yang mulai menyatu dengan tripod obat. Dalam hati Mo Zai, dia bertekad. Tidak peduli apa, dia harus bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Tanpa ragu, Mo Zai masih terus mengeluarkan semangat juang kecil yang tersisa di tubuhnya dan sepenuhnya mendukung integrasi obat Ding Songdan. Xiao Yan juga menyiapkan pil peleburan berikutnya setelah memisahkan dan menggabungkan salep itu. Saat ini, Xiao Yan jauh lebih stabil daripada Mo Zai.
Meskipun kekuatan jiwanya tidak lebih baik dari Mo Zai, kekuatan api yang berbeda dan akumulasi semangat juang sudah cukup untuk mendukung Xiao Yan mencapai akhir. Di bangku wasit, Guli dan fosfor merah juga mengerutkan kening. Saat ini, tampaknya Xiao Yan berada di atas angin. Meskipun kecepatan Rongdan sedikit lambat, ia menang untuk waktu yang lama, sementara mata Mo Zai merah dan wajahnya pucat. Tampaknya Rongdan mungkin gagal karena kurangnya pertempuran setiap saat. Menurut pemahaman Guli tentang Mo Zai, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Alih-alih melihat kegagalan, dia mungkin juga memulai dari awal lagi. Setidaknya dia punya kesempatan. Saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan pemborosan dan semangat juang yang telah mencapai titik terendah di tubuhnya. Ini jelas bukan gaya Mo Zai. Dia pasti punya rencana lain. Saat ini, pemandangan di lapangan jauh dari sesederhana kelihatannya. Seiring berjalannya waktu, semua orang di lapangan juga melihat penampilan lemah Mo Zai dan saling berbisik. Melihat ini, Mo Zai pasti akan kalah. Hei, sepertinya lelaki tua Mo Zai kehabisan semangat. Pil di tripod obat tidak bisa dibentuk. Kekuatan semi kaisar bintang 3 terlalu basah. Ya, mari kita lihat tetua Yan Xiao, yang juga seorang kaisar bintang 3,5. Dia juga membuka tungku untuk kedua kalinya. Sampai sekarang, dia masih terlihat seperti pria yang berhati ringan, tetapi lelaki tua itu telah sudah seperti ini. Saya tidak tahu. Saya pikir dia tidak makan di pagi hari. Hahaha. Mendengarkan kata-kata sarkastik dari sekitar, wajah Mo Zai menjadi hijau dan putih. Dia menggigit giginya dan membuangnya dari kepalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengontrol pil di tripod obat. Segera, pil bayi kekaisaran lainnya akan lahir. Melihat Xiao Yan lagi, proses akhir peleburan pil di tripod binatang juga dilakukan perlahan di bawah kekuatan penuh Xiao Yan. Dalam tripod obat, energi secara bertahap diintegrasikan di bawah penindasan api yang berbeda, dan penekanan mutlak kekuatan jiwa membuat ramuan ini benar-benar stabil pada titik keseimbangan. Hasil dari melakukannya juga merupakan konsumsi ekstrim dari kekuatan jiwa Xiao Yan. Lama kemudian, aroma aneh yang samar tiba-tiba keluar di alun-alun kosong. Bau itu mengejutkan semangat semua orang pada saat ini. Bahkan, beberapa praktisi yang berada di ambang terobosan di lapangan tidak pernah memiliki nafas yang berfluktuasi, dan mereka berdebar-debar pada saat ini, yang tampaknya merupakan arti dari menerobos. Adapun orang-orang kuat semi kekaisaran di lapangan, mereka juga terkejut saat ini. Mereka menantikan bintang dan bulan hanya untuk menyaksikan momen ini. Wewangian aneh ini adalah gas dari wewangian dan ini dan siang. Pil Mo Zai telah diubah menjadi pil bayi kaisar. Ini pil bayi kaisar. Pil bayi kaisar telah lahir. Ketika dan muda menjadi sukses, itu tidak akan jauh. Mendengar bahwa pil muda itu lahir, suasana di seluruh lapangan tersulut. Selama pil muda itu selesai, itu berarti mereka sangat mungkin melihat pil kekaisaran yang legendaris dengan mata kepala sendiri. Pil kekaisaran. Sungguh keberadaan yang ajaib. Hari ini. Namun, setelah pembentukan produk kekaisaran Xiaodan, semangat juang di tubuh Mo Zai akhirnya benar-benar habis. Jika terus seperti ini, kaisar akan mencicipi pil muda itu. Saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan hasil. Sialan. Pada saat seperti itu, sepertinya saya harus membayar harga di muka. Gaga-gaga, burung hantu batu, saya akan memulihkan semua yang Anda miliki lakukan padaku di masa depan. Begitu suara itu jatuh, Mo Zai juga menggigit ujung lidahnya, dan beberapa tetes esensi darah merah terbang keluar dari pot di depan Mo Zai. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 216. Dengan tambahan beberapa tetes esensi darah pria kuat semi kekaisaran, api hitam di tripod obat naik di bawah tetesan esensi darah itu. Dengan konsumsi kekuatan jiwa Mo Zai yang ekstrim, situasi di tripod obat benar-benar stabil. Saat ini, Mo Zai sudah lemah. Wajah tuanya yang gelap seputih kertas. Tidak ada darah di bawah kulit dan tulang wajahnya. Sepasang mata tua merah akan melompat keluar dari matanya, yang membuat orang merasa sangat mengerikan dalam sekejap. Melihat bangku wasit saat ini, Guli memandang dua orang di lapangan di bawah dengan wajah bermartabat, dan hatinya sangat sedih. Fosfor merah, duduk di samping Guli, juga menatap Mo Zai dengan cemberut, dan memperhatikan bahwa obat di tripod obat lebih kuat dan padat. Fosfor merah juga sedikit gugup. Lagi pula, sebelum pil di Xiao Yanding berhasil diringkas menjadi pil muda, situasi dalam game akan jatuh ke arah Mo Zai. Daya tarik pil kekaisaran benar-benar mengerikan. Sekarang, pil kekaisaran Mo Zai baru saja menjadi pil kekaisaran yang sebenarnya. Selama Mo Zai dapat secara paksa mendukung level ini, pil bayi kekaisaran di depannya juga akan menjadi pil kekaisaran nyata. Tetapi melihat Xiao Yan, meskipun situasi di depannya saat ini tampaknya stabil, masih ada krisis besar di bawah stabilitas ini. Selanjutnya, dalam proses pencairan pil Xiao Yan, dia harus benar-benar menekan energi dalam salep itu, dan kemudian secara bertahap mengintegrasikan salep itu. Proses ini tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat dan semangat juang yang melimpah, tetapi juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Bagi Xiao Yan, ujian keberadaan bukanlah 1 atau 2 poin.
Ini akan menjadi salep setelah perpaduan ratusan bahan obat. Proses integrasi ulang akan lebih sulit. Jika Anda bisa berhasil, pil muda akan muncul kembali, dan hasilnya akan sulit diketahui. Jika Anda gagal, pil muda akan dihancurkan, dan Mo Zai akan menang, dan serikat herbalisnya akan menyerah. Game ini benar-benar taruhan besar. Saat ini, situasi Xiao Yan mirip dengan penilaian Guli. Pil di tripod obat masih bergabung dengan kecepatan yang sangat lambat, dan dalam proses ini, ia harus menekan semua jenis energi dalam pil pada titik keseimbangan. Adapun lama penekanan, itu sepenuhnya tergantung pada kecepatan fusi pil. Saya harus mengatakan, proses ini sangat panjang. Indera semua bagian tubuh telah dibuka ke kondisi puncak untuk waktu yang lama, yang membuat konsumsi Xiao Yan di semua aspek tubuh mencapai tingkat yang sangat mengerikan sambil terus menyempurnakan obat. Secara umum, konsumsi Xiao Yan saat ini lebih buruk daripada konsumsi Mo Zai sebelumnya. Pada saat ini, bahkan pria muda dan Suan Laur di mimbar tidak terlalu stabil di hati mereka. Pemuda itu melihat semua perubahan di tubuh Xiao Yan, dan kemudian melihat pil di Xiao Yanding, tetapi tidak ada proporsi langsung di antara keduanya. Untuk Xiao Yan, yang belum pernah memurnikan pil kekaisaran, agar berhasil memadatkan pil kekaisaran, dia benar-benar mencoba yang terbaik, tapi saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Tuan muda, menurut Anda, apa hasil dari kompetisi ini? Suan Lao Mikro menyipitkan mata ke Xiao Yan, melirik tripod obat di depan Mo Zai, mengambil napas dalam-dalam dan berkhotbah kepada pemuda di samping. Pria muda itu tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar pidato itu. Sejujurnya, dia bukan penyuling obat. Dia tidak memiliki banyak wawasan tentang pemurnian obat. Dia tidak tahu banyak tentang situasi di lapangan saat ini, tetapi sulit untuk membuat kesimpulan dari situasi Xiao Yan saat ini. Setelah waktu yang lama, pemuda itu sedikit mengernyit dan mengambil kembali kipas giok di tangannya. Kipas giok putih berkilauan mendesis di telapak tangannya. Kemudian pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan di sudut mulutnya. Aduh, sulit dikatakan. Sulit dikatakan. Mo Zai sudah terkenal sejak lama. Dia juga objek orang tua. Saat ini, pil kekaisaran di tripodnya pasti akan berhasil. Adapun Yan Xiao, meskipun dia adalah dukun kelas 2 baru, kekuatannya sangat luar biasa, dan kekuatan jiwanya tidak kurang dari Mo Zai. Mereka bertarung bersama, tapi kita tidak bisa membuat kesimpulan. Ini bukan akhir, itu berlebihan untuk katakan apa saja. Mendengar ini, Suan Lao mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia menoleh ke pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Hehe, aku belum pernah mendengar bahwa tuan muda telah menghargai rekan untuk waktu yang lama. Dengan hatimu, ada beberapa rekan di daratan yang bisa kamu kagumi. Ketika pria itu tersenyum, dia melihat Xiao Yan di bawah dan tersenyum lagi. Aduh, kadang-kadang, beberapa orang tidak puas. Yan Xiao, sepertinya dia memiliki banyak rahasia. Dari berbagai api yang dia tanggung, bagaimana menurut Suan Lao dia mendapatkannya? Ini, oh ayolah, ayo kita tonton. Tunggu dengan tenang. Jawabannya akan selalu terungkap. Mungkin dia akan memberitahu kita sendiri tanpa kita akan jelajahi. Ketika pemuda itu berbicara, dia berhenti berbicara, tetapi terus menatap Xiao Yan di lapangan persegi. Setelah mengangguk sedikit, Suan Lao juga mengalihkan pandangannya. Pria itu berkata baik. Pada akhirnya, tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan, itu tidak berguna. Lebih baik menontonnya dengan tenang. Bagaimanapun, pil bayi kaisar telah muncul. Sekarang tidak jauh dari akhir. Tak terlihat, dalam kebisingan ribuan orang berbicara, waktu berlalu lagi. Dalam sekejap mata, pertemuan Master Pemurnian Obat telah berakhir selama sebulan, dan Xiao Yan telah keluar dari keluarga Senling selama sebulan. Dalam sebulan, Xiao Yan dan ramuan di tripod Mo Zai semuanya berubah menjadi ramuan bayi kaisar secara kebetulan, yang merupakan kabar baik bagi Xiao Yan. Lagi pula, selama ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki eliksir kaisar. Pada masa itu, untuk pil kekaisaran muda, orang-orang paling kuat di seluruh benua yang bertarung bisa tergila-gila padanya. Sekarang, dalam sekejap mata, Xiao Yan, yang menjelma sebagai orang yang kuat setengah kekaisaran, telah mampu memperbaiki pil kekaisaran. Penampilan dua pil bayi produk kekaisaran tampaknya telah menarik perhatian seluruh penonton. Pada saat ini, semua orang menatap tripod obat di depan Xiao Yan, berharap untuk melihat momen ketika pil-pil produk kekaisaran menjadi. Pengaruh pil kekaisaran tidak besar. Ketika waktu mengalir dengan tenang di depan orang lagi, pada saat tertentu, badai tiba-tiba bertiup di antara langit dan bumi, dan langit tiba-tiba menjadi suram. Langit berangsur-angsur berubah. Di alun-alun kosong, suasana berangsur-angsur menjadi gila. Pada saat ini, semua orang menatap tripod obat di depan Mo Zai dengan mata terbelalak. Di tripod, pil seukuran lengkeng cian berputar dalam nyala api yang gelap. Hingga saat ini, pil muda produk kekaisaran ini akhirnya akan berubah menjadi pil produk kekaisaran yang sebenarnya. Kekuatan obat pil dengan cepat mengental. Permukaan pil asli yang tidak rata juga berangsur-angsur menjadi halus di bawah pemurnian api. Ketika kekuatan obat benar-benar membeku, itu akan menjadi waktu ketika pil kekaisaran pil sumi selesai. Namun, pada saat ini,
langit antara langit dan bumi dengan cepat menjadi gelap, dan kerumunan melonjak di langit, meninggalkan ruang yang luas untuk langit di atas mereka. Di atas langit, awan guntur bergulung, dan awan guntur yang gelap sedalam kehampaan yang tak berujung. Semburan guntur yang menderu dari mereka juga membuat banyak orang di lapangan menjadi pucat. Dan Lei yang mengerikan, saya khawatir itu bisa membunuh orang suci yang melawan orang kuat dengan satu pukulan. Namun, saat ini, Mo Zai, yang berada di ujung kekuasaannya, melihat perubahan seperti itu di langit, tetapi wajahnya yang pucat menunjukkan senyum kemenangan. Dan Lei, burung hantu batu, kamu akan kalah. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 217. Boom! Guntur yang menggelegar bergema di langit, seperti auman binatang buas. Ada awan guntur yang lebat di atas langit. Awan guntur yang bergulir tampaknya hidup saat ini, menyelimuti seluruh kota kuno yang liar. Mereka begitu kuat sehingga semua orang merasakan getaran dari jiwa saat ini. Kekuatan semacam ini benar-benar kekuatan surga, bersumpah untuk membunuh semua orang. Pada saat ini, Guli dan fosfor merah tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan melihat pemandangan di atas langit dengan bermartabat. Dengan suara dua rumor yang pecah, mata orang-orang segera beralih ke alun-alun. Di bawah awan guntur, Yan Bing dan Hu Laoguai berdiri berdampingan, menatap awan guntur di seluruh kota kuno yang liar. Pada saat ini, bahkan dengan kekuatan mereka tidak bisa menahan perasaan telapak tangan yang bermartabat di bawah lengan baju dan jubah mereka, itu juga terangkat dengan sedikit ketakutan di matanya. Dari awan guntur, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang menekan, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Semuanya diarahkan pada pil kekaisaran di Mo Zai Ding, tetapi sekarang, karena Mo Zai, mereka berdiri di depan Tian Wei ini berdampingan. Di antara mereka, Yan Bingmian adalah satu-satunya yang menunjukkan warna kusam. Dia telah melihat banyak Dan Lei dan telah membantu orang memblokirnya. Setelah bertahun-tahun, dia melihat Dan Lei lagi. Meskipun dia masih takut, dia jauh lebih baik daripada Hu Laoguai. Haha, Dan Lei. Saya pikir saya lebih kuat dari waktu itu. Ahli jamu kelas 2 juga mempekerjakan 5,5 kaisar. Saat itu, kekuatan saya hanya bintang 5,5 kaisar. Ketika Dan Lei bubar, saya juga terluka parah. Saya hanya tidak tahu seberapa kuat akan melihat Dan Lei lagi dengan kekuatan puncak bintang 8,5 kaisar saya nanti. Hahaha. Petik 2. Tampak hambar, Yan Bing juga menatap awan guntur di atas kepalanya dengan senyum dingin. Di bawah jubah lengan bajunya, telapak tangan kirinya yang kurus perlahan mengelus tangan kanannya. Di posisi ibu jari kanannya, itu sangat kosong. Hanya ada sekelompok kulit kering dan daging yang menyatu, yang seperti jerawat daging dan cukup menusuk. Cedera ini ditinggalkan Dan Lei terakhir kali. Dalam retrospeksi, meskipun temperamen Yan Bing acuh tak acuh, hatinya masih sedikit bergetar. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Setiap kali dia melihat awan gelap di seluruh langit, dia tidak bisa tidak memikirkan pengalaman mengerikan itu. Tapi itu sebabnya dia membenci Tian Wei. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak keberatan melawan Dan Lei. Sekarang, melihat Dan Lei lagi, kebencian di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi rasa perang yang dingin dan sangat dingin, yang melonjak di hatinya untuk waktu yang lama. Sadar akan napas Yan Bing, Hu Laoguai segera mengubah kulitnya sedikit. Alisnya sedikit berkerut, dan bentuk tubuhnya tidak boleh minggir. Semangat juang dalam topan di tubuhnya seperti pegas, selalu siap menghadapi keadaan darurat. Kakak Hu, saat itu, aku akan bertemu Dan Lei dulu. Kamu bisa menggertakku selama aku memanggilmu. Kamu dan aku akan bertarung bersama. Mendengar ini, Hu Laoguai mau tak mau mengalihkan pandangannya. Dia pertama-tama mengangguk sedikit, dan kemudian matanya menyipit perlahan. Cahaya di kedalaman pupilnya berkedip sedikit. Dia juga seorang kaisar bintang 8,5. Yan Bing sedikit lebih senior berdasarkan generasinya. Dia benar-benar tidak memperlakukannya sebagai pria kuat dengan level yang sama. Tapi kemudian, wajah Hu tua berubah lagi. Dia mendongak dan tersenyum, melangkah mundur ke satu sisi dan berkata sambil tersenyum. Hehe, sepertinya tetua Yan Bing ingin bertemu dengan Dan Lei ini untuk sementara waktu. Nah, kalau begitu, tolong minta tetua Yan Bing untuk pergi dulu. Saat aku membutuhkanmu, aku bisa naik lagi, hehe. Mendengar kata-kata Hu Laoguai, Yan Bing menoleh dan menatapnya acuh tak acuh. Melihat senyum hangat di wajahnya, wajah Yan Bing lebih dingin, tapi Yan Bing tidak banyak bicara. Dia hanya menatapnya dan mengambil kembali matanya. Mata Bing Han ke dalam pedang langsung melesat ke awan guntur di atas kepalanya. Pada saat ini, di alun-alun di bawah dan tripod obat di depan Mo Zai, sebuah kolom cahaya tiba-tiba melesat keluar dari langit. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan tersapu, dan banyak orang tersapu oleh badai energi, yang juga membuat kotak kosong yang semula ramai menjadi kosong dalam sekejap. Kolom cahaya ada di seluruh langit dan langsung menuju awan guntur. Pada saat berikutnya, ada gelombang tiba-tiba di awan guntur yang gelap, dan guntur yang bergemuruh menyebar di langit. Kemudian, kilat gelap tiba-tiba keluar dari awan guntur dan membombardir tripod obat di depan Mo Zai di bawah. Hehe,
jika kamu ingin menghancurkan pil kaisar, sebaiknya kamu lulus dulu. Ketika Danlei yang gelap jatuh, tawa dingin Yan Bing keluar perlahan. Kemudian Yan Bing bergerak dan berdiri di bawah Danlei dalam sekejap. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang kering tiba-tiba meledak dan meraung teroris Danlei yang mendekat. Danlei juga sepertinya tahu niat Yan Bing. Tubuhnya yang gelap melonjak dalam sekejap, dan kecepatan jatuhnya lebih cepat. Kekuatan guntur yang mengerikan membuat kekosongan di sekitarnya meledak. Di hadapan kekuatan seperti itu, mata biru es Yan Bing bahkan lebih berarti. Semangat juang di tubuhnya menyembur keluar, mengembun di telapak tangan kirinya, mengembun menjadi lapisan es tebal di permukaan telapak tangannya, dan meledak ke arah Danlei dengan kekuatan mengerikan yang sama. Telapak es. Dengan teriakan pelan, telapak tangan biru es itu bertabrakan dengan Danlei yang gelap. Pada saat itu seperti guntur antara langit dan bumi. Raungan yang mengguncang bumi menyapu seluruh kota kuno yang liar. Antara langit dan bumi, kecuali beberapa orang, pada saat ini, bahkan kekuatan semi-imperialis itu jatuh ke dalam kehampaan seolah-olah disambar petir, mendarat di kota dan menatap pemandangan di atas langit. Adapun Xiao Yan dan Mo Zai di alun-alun kosong, Di dan Mo Zai telah menjadi, tetapi dia masih mempertahankan dan yang terakhir hamil. Hanya setelah selamat dari Danlei dan menunggu perampokan Lei bubar, pada saat itu, Sumi dan di tripod obat di depan Mo Zai dapat dianggap sebagai kesuksesan pemurnian yang nyata. Adapun Xiao Yan, meskipun juga dalam tahap akhir, dan muda tidak membeku. Meskipun ada tanda-tanda menjadi dan, itu masih jauh dari Dan Cheng. Xiao Yan hanya bisa menahan kecemasannya dan menstabilkan keadaan pikirannya dan terus mengembun. Selama dan muda telah menjadi kaisar dan tidak sulit. Terlebih lagi, ini hanya masalah waktu. Dia telah bertahan selama sebulan. Xiao Yan tidak peduli tentang sisa waktu. Lagi pula, jika dia tidak sabar untuk saat ini, dia bukan Xiao Yan. Namun, masalah yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah bahwa Mo Zai Di dan telah menjadi juara Kongres Guru Pemurnian Obat. Tampaknya Xiao Yan pasti akan kehilangan Kongres Guru Pemurnian Obat di tingkat manapun. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 218. Ledakan. Ketika pil di sini masih disempurnakan, tetapi perang telah dimulai dalam kehampaan di sana. Antara langit dan bumi, guntur yang mengerikan terus turun dan membombardir Yan Bing, tetapi setiap sambaran petir dibubarkan oleh Yan Bing dengan cara yang paling agresif. Di kota kuno liar di bawah, semua orang melihat pemandangan di atas langit. Tidak terbayangkan bahwa guntur mengerikan seperti binatang buas raksasa akan hancur lagi dan lagi di tangan manusia dengan ukuran tubuh puluhan ribu kali. Orang kuat 8 bintang dan setengah kaisar itu benar-benar mengerikan. Dengan kekuatan satu orang, kita bisa melawan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan besar seperti itu jarang terjadi di dunia. Tut-tut, apakah ini kaisar bintang 8,5? Sungguh mengerikan bisa menghancurkan gerakan dan Lei yang begitu mengerikan. Hei, itu bukan hanya kaisar bintang 8,5, tetapi penatua Yan Bing dari yang lain, tetapi penatua Istana Haiyun adalah pria yang sangat kuat yang telah mencapai puncak kaisar bintang 8,5. Aku takut prestasinya hampir mencapai level nyata melawan kaisar. Dodi, tut-tut, luar biasa. Orang kuat seperti itu, bahkan di seluruh benua, bisa menjadi orang kuat teratas yang bisa menakuti satu sisi. Sayangnya, saya tidak tahu. Kapan kita bisa berlatih sampai tingkat Master Yan Bing? Melihat pemandangan yang mengejutkan di atas langit, ada semburan desahan dari kerumunan di bawah. Kaisar bintang 8,5 memang kuat dan telah dipisahkan dari kategori orang kuat biasa. Tidak heran orang-orang ini akan menghela nafas seperti ini. Namun, dibandingkan dengan situasi yang dilihat oleh orang-orang di bawah, pada saat ini, Yan Bing di langit memiliki dua hasil yang sama sekali berbeda. Pada awalnya, Yan Bing sangat kuat dan hampir mematahkan Dan Lei dengan satu telapak tangan. Selama dia meniup satu telapak tangan, Dan Lei yang mendekat, tidak peduli seberapa kuat dan seberapa mengerikan, akan meledak dan bubar di bawah telapak tangan Yan Bing. Saya harus mengatakan bahwa semangat seperti itu benar-benar dapat mengguncang dunia. Namun, dengan perpanjangan waktu secara bertahap, awan guntur di atas kepala Yan Bing tampaknya tidak memiliki niat untuk membubarkan diri. Sebaliknya, kekuatannya menjadi semakin kuat. Kekuatan setiap serangan pada Dan Lei berlipat ganda. Meskipun Yan Bing masih bisa menghancurkan musuh dengan satu kekuatan berdasarkan keterampilan bertarungnya, dia tidak bisa melawan setelah waktu yang lama. Ledakan. 3 telapak tangan berturut-turut, Yan Bing akhirnya mematahkan Dan Lei di depannya, tetapi pada saat ini, tubuh bagian atasnya mati rasa. Kekuatan guntur mengalir dengan cepat di antara meridian di tubuhnya, membuatnya kelelahan. Rasa geli seperti ditusuk jarum tak bisa lagi ditekan paksa. Pada saat ini, Yan Bing merasa sangat lelah bahkan untuk menggerakkan jari-jarinya. Kedua lengannya tidak lagi efektif, seolah-olah itu bukan miliknya. His, pada wajah Yan Bing yang awalnya acuh tak acuh, warna bermartabat yang lebih dalam telah muncul saat ini. Ada juga beberapa ombak di sepasang mata biru es. Kekuatan guntur telah membuatnya tidak dapat mengambil waktu seperti sebelumnya. Ton lala, suara guntur menggelegar. Yan Bing memutar lehernya dan melihat ke atas. Awan guntur bergulung lagi. Melihat posturnya,
Itu seperti air mendidih. Sebuah celah terbuka di awan guntur, dan kemudian dunia terkejut. Dan Lei yang lebih mengerikan jatuh dan mengenai Yan Bing di bawah. Melihat adegan ini, mulut Yan Bing tidak bisa menahan kejang-kejang untuk sementara waktu. Dia buru-buru mengendalikan lengannya yang hampir tidak sadarkan diri. Dia sangat marah di telapak tangan dan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan mati rasa dari tubuh. Pada saat yang sama, dia mengepalkan telapak tangannya dan menyambut guntur dengan kepalan tangan. Ledakan. Dengan raungan, guntur tidak bubar. Sebaliknya, Yan Bing terbang mundur dan jatuh dengan cepat menuju kotak kosong di bawah. Melihat guntur, meskipun melemah, pamornya tidak berkurang sama sekali. Setelah makan sedikit, itu jatuh lagi, mengejar Yan Bing dan memukul yang terakhir di dada. Yan Bing melihat ini. Meskipun dia acuh tak acuh, dia segera membuang ketidakpeduliannya untuk hidupnya sendiri. Dia dengan cepat menoleh ke monster Hu tua di kehampaan dan berteriak. Monster tua Hu, bergerak cepat. Bantu aku menghentikan dan Lei ini. Sebaliknya, Hu Laoguai tersenyum dingin di sudut mulutnya. Dia tidak memulai atau berbicara. Dia menatap Yan Bing dengan mencibir. Dia mengangkat senyum mengejek di sudut mulutnya dan berdiri dengan sia-sia. Dia tidak melihat bantuannya sama sekali. Yan Bing terkejut saat melihat monster tua Hu itu mengabaikannya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa membantunya saat ini, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan Dan Lei. Aku tidak takut. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil dengan Dan Lei. Dengan minuman keras di hatinya, wajah Yan Bing kembali terlihat dingin dan acuh tak acuh. Jantungnya juga stabil untuk sementara waktu. Pikirannya bergerak, dan semangat juangnya meledak dalam sekejap. Setelah melakukan ini, Yan Bing masih sedikit khawatir. Dia hanya mencurahkan semua semangat juang di tubuhnya sampai dia benar-benar membekukan kekosongan di depannya, yang terkena guntur. Ledakan. Begitu ada raungan, langit dan bumi diselimuti awan tebal. Dan Lei bubar dan baju besi itu bubar. Yan Bing terus terbang terbalik. Kemudian dia jatuh di platform batu di samping Mo Zai tak terkendali, yang membuat Mo Zai hampir melompat. Jika Yan Bing menghancurkan tripod pengobatan Tiongkok tradisional, dia benar-benar ingin mencekik Yan Bing hidup-hidup. Hu Laoguai, kamu dengan tulus ingin mati. Sesaat kemudian, Yan Bing akhirnya bangun dengan panik dan secara paksa melepaskan kekuatan guntur di tubuhnya. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada monster Hu tua yang masih berdiri di kehampaan. Jika ini awalnya, monster tua Hu benar-benar takut pada Yan Bing, tetapi pada saat ini, dia ceroboh. Dia menginginkan yang murah, tetapi pada akhirnya dia menderita kerugian, tetapi dia tidak melakukan monster tua Hu. Bagaimanapun, monster tua Hu adalah monster tua. Adalah baik untuk menjadi jelas di dalam hati mereka. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kita harus mengatakannya di hadapannya. Hehe, aku hanya melihat perkembangan kakak Yan Bing. Aku tidak menanggapi kata-katanya. Aku tertegun karena aku pikir dia bercanda. Jangan salahkan aku. Lain kali, aku akan melakukannya tepat waktu untuk menahannya di tempat, di tengah api dan air. Mata Yan Bing menyipit saat mendengar suara monster tua Hu. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua. Pikirannya tidak lebih buruk dari monster tua Hu. Dia segera mengangguk sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba dia mendengus dingin dan berteriak. Apakah kamu pikir akan ada waktu lain? Mendengar pidato itu, Hu Laoguai juga tersenyum dua kali dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke langit, yang masih dipenuhi awan guntur. Tidak peduli berapa banyak masalah yang mereka buat, mereka tetap ingin membantu Mo Zai pada akhirnya. Saat ini, mereka menekan kemarahan mereka, menenangkan ketidakbahagiaan mereka, dan fokus pada Dan Lei ini bersama-sama. Itulah bisnisnya. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 219. Kalian berdua, aku harap kita bisa bekerja sama. Kita di sini bukan untuk bertarung. Sebaiknya kita memenangkan kejuaraan dulu. Saat itu, kompensasi kita tidak akan jatuh, jika tidak begitu kita dibawa pergi oleh bocah itu. Pada titik ini, suara di telinga Yan Bing secara bertahap terputus. Memikirkan manfaat setelahnya, bahkan dengan ketidakpedulian Yan Bing, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Pil kekaisaran adalah harta langka untuk semua orang kuat semi kekaisaran, bahkan jika dia adalah bintang 8,5 kaisar. Adapun Hu Laoguai, tentu saja, kekuatannya tidak sebagus Yan Bing, dan dia menantikan pil kekaisaran. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Mo Zai, dia tiba-tiba merasa terbakar di hatinya. Yan Bing saling memandang di bagian bawah. Mereka tidak bisa sering bertemu. Jika bukan karena kepentingan, keduanya tentu tidak akan berdiri di satu sisi. Semi-imperialis dan kuat memiliki pemikirannya sendiri, terutama mereka yang menyendiri sepanjang tahun. Mereka tidak tahu hantu di hati mereka. Saat ini, mereka bisa berdiri berdampingan. Mungkin ketika mereka tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain, mereka hanya memiliki kekuatan dan minat di mata mereka. Adapun reputasi, meskipun mereka tidak akan melepaskannya, mereka telah lama berada di luar kehidupan mereka. Begitu dia mengguncang tubuhnya, dia mengeluarkan semua kekuatan guntur di tubuhnya. Yan Bing terbang ke kehampaan lagi dan berdiri ratusan mil jauhnya dari monster tua Hu. Ini adalah solusi yang paling seimbang. Saat ini,
dan Lei bukan lagi yang harus mereka khawatirkan. Bagaimanapun, dengan konsumsi Yan Bing, dan Lei telah mencapai tahap akhir. Selama dia bisa menahan momen ini, Dan bisa segera dilepaskan. Ton lala, dengan suara guntur, waktu Leighton raksasa gelap jatuh ke arah dua orang di bawah. Bahkan dengan kekuatan Guli, dia takut. Dan Lei ini benar-benar kuat gelombang demi gelombang. Jika terus seperti ini, akhirnya tidak akan peduli seberapa kuat orang akan dicincang sampai mati. Melihat ini, Yan Bing tampak lebih acuh tak acuh di depannya. Dia dengan cepat melangkah mundur dan menyerahkan medan perang di depan Hulao Guai. Hulao Guai mengerutkan kening ketika dia melihat Yan Bing mundur, tetapi Dan Lei telah jatuh ke atas kepalanya, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, monster Hu tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan jubah lengan lebar itu melilit lengannya. Telapak tangan menggenggam beberapa sudut jubah lengan, dan semangat juang di tubuhnya mengalir keluar pada saat yang sama. Kecemerlangan hijau melintas di sekitar monster Hu tua, dan kemudian dengan tangan besar, jubah lengan yang melilit lengannya tiba-tiba dibombardir, dan jubah lengan lembut asli, pada saat ledakan, itu sedikit lebih padat daripada baja. Ketika Dan Lei jatuh, itu dibubarkan secara paksa. Wow, tangan Hulao Guai dilepaskan, dan semua orang di kota kuno yang liar itu terkejut. Tangan ini lebih mengejutkan daripada telapak tangan Yan Bing sebelumnya yang menghancurkan Dan Lei. Hanya dengan jubah lengan bajunya, dia mengibaskan guntur dan dengan pukulan. Mendengar sorakan dari seluruh kota, sudut mulut Hu tidak bisa menahan senyum bangga. Hati Yan Bing bahkan lebih dingin. Dia tidak menyangka bahwa monster tua Hu begitu populer dengan bantuan tindakannya sebelumnya, yang benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, tanpa menunggu kedua orang itu bertindak lagi, awan guntur bergulung lagi di langit, dan guntur yang mengerikan juga menghantam lagi. Begitu matanya berbalik, dia menatap Xiao Yan lagi. Pada saat ini, Xiao Yan, seperti seorang biarawan tua, menutup telinga terhadap segala sesuatu di dunia luar. Pada saat ini, platform batu tempat dia berada tampaknya terisolasi dari dunia di luar platform batu. Tidak peduli apa suara angin dan hujan di luar, Xiao Yan tidak terlihat dan tidak terdengar. Dia mengabdikan dirinya untuk ketenangan di depannya. Meskipun semangat juang di tubuhnya telah mencapai titik di mana minyaknya habis dan lampunya kering, meskipun kekuatan jiwanya sudah lama tidak mencukupi dan hampir habis, Xiao Yan masih berjuang untuk mendukung. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu saat kaisar dan lahir. Xiao Yan sangat percaya bahwa pil perampokan kekaisaran saat ini tidak jauh dari pil kekaisaran yang sebenarnya. Setidaknya, hampir sama. Selama dia bisa bertahan, pil kekaisaran akan lahir dengan sukses. Saat ini, Xiao Yan terlihat seperti orang mati dari luar. Sebelum dia ingin dikustomisasi, matanya sedikit tertutup, wajahnya abu-abu seperti kematian, tidak ada darah kemerahan di bawah kulit, seluruh tubuhnya tidak bergerak, dan napas di antara hidungnya sangat lemah. Jika dia tidak hati-hati mengeksplorasi, sulit untuk membayangkan bahwa dia akan menjadi orang yang hidup. Dalam tripod obat, api yang mengamuk asli lebih dari puluhan kali lebih lemah. Jika bukan karena teror api yang berbeda itu sendiri, bahkan api biasa, itu tidak dapat mendukung langkah kondensasi pil terakhir, dan hasilnya pada saat itu gagal. Pada saat ini, di bangku wasit, Guli dan fosfor merah juga menatap Xiao Yan dengan alis yang rapat. Mereka tidak berani bersantai sama sekali, karena takut Xiao Yan tiba-tiba tidak dapat mendukung setiap saat. Di mimbar, Xuan Lao juga melihat dengan gugup pada Xiao Yan yang lemah di bawah. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengalirkan nafas terakhir di tubuhnya untuk pembakaran api yang berbeda. Jika pil ini masih tidak dapat diringkas menjadi pil kaisar, saya khawatir itu akan berbahaya. Pada saat ini, bahkan pria muda dengan wajah kusam di sisi Xuan tua juga bermartabat. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah berjuang cukup keras untuk pil ini, tetapi dia tidak berpikir dia telah berjuang untuk situasi ini. Sungguh tidak terbayangkan. Aduh, aku akui, kamu benar-benar kuat dan luar biasa. Kamu adalah salah satu dari sedikit pria yang pernah kulihat yang bisa bekerja sangat keras. Kamu benar-benar gila. Di atas kekosongan, Dan Lei yang mengerikan masih berjuang dan mengamuk, dan kekuatan teror yang tersisa masih jatuh, seolah-olah dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menghancurkan Kaisar Dan. Ledakan. Dalam kehampaan, Yan Bing dan Hulao Guai bekerja sama untuk secara paksa melawan Dan Lei. Tanpa diduga, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan bersama-sama melawan Dan Lei dengan kekuatan mereka. Dan Lei benar-benar mengerikan. Memegang telapak tangan yang sedikit mati rasa, Yan Bing menatap awan guntur setinggi 10.000 kaki di atas langit. Saat ini, awan guntur akhirnya menyusut di bawah mereka berdua. Selama Dan Lei bubar, boom, melihat awan guntur bergulung lagi, Yan Bing dan Hulao Guai saling memandang dan tersenyum. Kemudian semangat juang melonjak di dalam tubuh. Mereka mengubah telapak tangan mereka dan siap untuk menahan pukulan berikutnya. Haha, aku akhirnya akan menerima pukulan terakhir. Haha, ayo, biarkan aku melihat apa yang mengerikan tentang Dan Lei yang dipimpin oleh pil kekaisaran. Dalam proses mengubah formula di tangannya,
monster Hu tua itu memberikan minuman dingin di mulutnya, dan semangat juangnya mengalir deras. Dia mengembun dengan cepat di telapak tangannya, menatap Dan Lei yang mengerikan yang jatuh dengan cepat, membuka telapak tangannya dan meledak dengan kepalan tangan. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 220. Ledakan, raungan keras yang mengguncang bumi, di atas kehampaan, seperti teroris Optimus Prime dan Lei, diblokir dalam kehampaan oleh serangan gabungan Yan Bing dan Hu Laoguai pada saat kejatuhannya. Dan Lei yang mengerikan tiba-tiba berhenti di langit yang luas. Adegan ini mengejutkan banyak orang di alun-alun kota. Mereka berperang melawan kekuatan langit dan bumi dengan daging dan darah mereka. Prestasi heroik ini benar-benar brilian dalam perang. Tapi Dan Lei diblokir, dan Yan Bing juga sangat tidak nyaman. Setelah mendukung beberapa napas, mereka akhirnya secara paksa diledakkan oleh Dan Lei. Guntur sangat marah. Yan Bing dan Hu Laoguai segera mundur dari jarak ribuan kaki. Mereka menekan kekuatan guntur yang naik lagi di tubuh mereka. Telapak tangan mereka berubah bersama. Dalam sekejap mata, dua set keterampilan bertarung ditampilkan dan diledakkan ke arah Dan Lei. Dan Lei tidak lemah sama sekali. Ketika awan guntur berguling, naga seperti Dan Lei menabrak dan mencoba mengalahkan pemboman kedua pria itu. Sayangnya, Dan Lei tidak lemah, tetapi kedua pria itu juga memiliki keterampilan bertarung. Setelah beberapa kali, awan guntur di langit menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai kedua pria itu bergegas ke awan guntur bersama, dan Lei yang mengerikan, akhirnya, perlahan-lahan menyebar di bawah perhatian semua orang. Ketika Dan Lei bubar, suasana menyedihkan yang menyelimuti seluruh kota kuno yang liar itu tersapu. Sinar matahari yang cerah membuat semua orang merasa nyaman. Di peron batu, Mo Zai akhirnya meletakkan bebannya di dalam hatinya. Begitu dia mengendurkan tubuhnya, dia duduk di depan tripod obat, dan sumitan di tripod kelelawar darah. Akhirnya, pemurnian selesai. Wow, ketika ramuan kekaisaran disempurnakan, ada suara-suara di mana-mana di kota di bawah ini. Hari ini, mereka tidak hanya melihat keberhasilan yang telah lama ditunggu-tunggu dari pemurnian ramuan kekaisaran, tetapi juga melihat dua orang kuat teroris bintang 8 dan setengah kaisar yang langka bertarung bersama. Hal hari ini sangat sulit untuk dilihat orang biasa sepanjang hidup mereka. Batuk, Hu Laoguai berdiri dalam kehampaan, menatap praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Xiafang, mendengarkan sorakan di mulut mereka, dan merasakan ledakan kenyamanan, ketenaran dan kekayaan, yang selalu dapat membuat orang dengan mudah meletakkan beberapa hal di hati mereka. Yan Bing menyapu kekosongan dengan acuh tak acuh. Matanya yang dingin berhenti pada Xiao Yan. Niat membunuh di matanya terlihat jelas. Lalu dia melihat monster tua Hu di seberangnya. Meskipun keduanya enggan bekerja sama kali ini, prosesnya tidak menyenangkan. Selama periode ini, mereka tidak saling memberi lebih sedikit lubang. Saya khawatir mereka akan benar-benar melukai otot dan tulang mereka jika mereka tidak kuat. Sekarang akhirnya saatnya bagi Dan Lei untuk bubar dan pil kekaisaran telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, terserah Guli untuk mengatakannya. Wajar jika sekarang pil kekaisaran Moshai telah berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu harus menjadi kemenangan Moshai. Juara Universitas Guru Pemurnian Obat juga harus menjadi milik Moshai. Tapi Guli semakin bermartabat saat ini. Melihat pil di tripod obat di depan Mo Zai, dia bisa yakin bahwa itu memang pil kekaisaran. Tapi lihatlah Xiao Yan saat ini. Meskipun pil tampaknya menjadi waktu untuk menjadi pil, itu masih dalam pil hamil. Itu tidak dipanggang untuk waktu yang lama, dan sampai sekarang, juga tidak memicu Dan Lei. Berdasarkan ini saja, pada dasarnya kita dapat menilai bahwa pil ini akan mengalami kecelakaan 9 kali dari 10. Ini adalah pil yang tidak dapat memastikan keberhasilan, tetapi tidak ada yang akan setuju dengannya. Karena itu, mulai sekarang, Mo Zai akan menjadi juara Universitas Guru Pemurnian Obat. Setelah ini, Guli tidak hanya ingin memberikan volume produk kekaisaran dan Fang kepada Mo Zai, tetapi juga ingin memberikan seluruh serikat pemurnian obat di kota kuno yang liar kepada orang lain segera. Memikirkan hal ini, hati Guli juga mengeluh. Apakah sulit? Guild Pemurnian Obat, yang dioperasikan oleh para pendahulu, akan dikalahkan olehnya sekarang. Berpikir seperti ini, Guli merasa semakin pahit di hatinya. Telapak tangan di bawah jubah lengannya sedikit bergetar, yang merupakan suasana hati Guli yang melonjak saat ini. Bagaimana dia bisa stabil dalam suasana hatinya dengan hasil seperti itu di depannya? Dia tidak merasakan rasa bersalah yang mendalam ketika dia berpikir untuk menyerahkan serikat herbalis itu. Fosfor merah di satu sisi menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat ini. Telapak tangannya bersandar di bahu Guli dan dengan lembut menghibur hati Guli, tetapi sejauh menyangkut fosfor merah, hatinya juga sulit untuk dipahami. Fosfor merah juga sangat sedih. Bagaimanapun, serikat herbalis didukung oleh dia dan Guli. Hingga saat ini, dia ingin memberikan tahun-tahun kerja kerasnya kepada orang lain. Bagaimana dia tidak tahan dengan gelombang di hatinya? Aduh, tampaknya serikat herbalis telah kalah. Lagi pula, Yan Xiao masih terlalu muda. Dia adalah ahli herbal tingkat kedua yang baru maju. Hasil ini diharapkan. Di mimbar, Xuan Lao memandang Guli dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan desahan rendah yang sedikit sedih. Namun, pada saat ini,
Pemuda di sampingnya yang mengabaikan kata-kata Xuan Lao, tetapi menatap Xiao Yan di bawah dengan matanya yang bersinar. Sesaat kemudian, mata pemuda itu sedikit menyipit, dan kipas giok di tangannya menepuk telapak tangannya dengan keras. Tamparan itu juga mengejutkan Xuan Lao di satu sisi. Ketika dia melihat pemuda itu, yang terakhir juga membuka mulutnya dan berkata, "Xuan Lao, lihat tripod obat burung hantu batu. Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya." Hah? Mendengarkan suaranya, Xuan Lao juga mengangkat alisnya. Dia bingung dengan kata-kata tiba-tiba pemuda itu. Ketika dia menatap matanya, dia mengerutkan kening lagi dan tidak tahu harus berbuat apa. Api di tripod obat Xiao Yan meningkat, dan pil bundar yang menetes terus-menerus disempurnakan di dalamnya. Aroma pil yang menggelegak seperti pegas, meskipun pemandangannya aneh, tapi tidak ada bedanya. Ini, Xuan Lao menggelengkan kepalanya lagi. Dia masih tidak begitu mengerti kata-kata pemuda itu di dalam hatinya, dan pemuda itu membuka mulutnya lagi dan menanyakan sebuah kata yang sepertinya tidak relevan dengan Xuan Lao. "Xuan Lao, apa pendapatmu tentang pil kekaisaran Mozai yang sudah jadi?" Di pintu keluar suara, Xuan Lao juga mengalihkan pandangannya. Dilihat dari kehalusan dan kekayaan aroma dan, tidak ada keraguan bahwa Cheng Dan memiliki kualitas yang baik dalam pil kekaisaran. Pada saat kata-kata itu keluar, Xuan Lao sepertinya bangun. Matanya tiba-tiba sedikit membeku, dan kemudian tiba-tiba melihat ke tripod obat di depan Xiao Yan. Matanya penuh dengan kejutan. Matanya juga menatap pil bundar di tripod binatang. Apakah itu? Apakah dikatakan bahwa dia menyempurnakan? Petik 2. Yah, sepertinya itu tidak mungkin salah. Ho, kita semua mengabaikan terlalu banyak, dan mereka terlalu banyak lupa, pil kekaisaran lebih dari pemurnian. Tut-tut, burung hantu batu ini benar-benar mengerikan. Sekarang, ada permainan bagus lainnya. Boom, suara Xuan Lao baru saja jatuh. Tiba-tiba, ada suara gemuruh antara langit dan bumi, yang mengejutkan semua orang di kota kuno yang liar dalam sekejap. Setelah beberapa saat, semua orang merespons dengan cepat. Suara itu seperti dan Lei lagi. Pada saat ini, langit dan bumi, kota kuno yang liar, semua orang menatap pemuda berjubah hitam di alun-alun kosong. Pada saat ini, Xiao Yan adalah satu-satunya yang dapat memicu Dan Lei di seluruh kota kuno yang liar.